Jadi gini, ceritanya tuh dimulai pas dewa-dewa. Di alam semesta ini ngide buat ngelibatin semua planet yang isinya makhluk pinter buat tawuran sampai mati. Planet yang kalah bakal langsung dihapus, lenyap tanpa jejak. Nah, nama jagoan kita ini Gian, dia ini dapat skill bela diri yang levelnya SSS, skill punya dewa gitu, tapi dia belum bisa ngebuka potensi maksimalnya. Manusia-manusia lain pada cupu banget dan kalah telak lawan para orc. Cuma jagoan kita doang yang selamat, tapi bumi tetap aja dianggap kalah. Terus, proses penghapusan pun dimulai, dan seluruh planetnya lenyap gitu aja. Cuma Gian yang tersisa, soalnya skillnya sakti banget sampai nggak bisa dihapus. Skill unik ini bikin para dewa kepo, akhirnya mereka mutusin buat ngasih dia kesempatan kedua buat ngebuka semua kekuatan skillnya. Plus, dia dapat sistem yang OP banget, yang bikin dia bisa naik level berkali-kali lipat lebih cepat dari yang lain. Dia juga dapat akses gitu ke achievement, tempat dia bisa beli barang-barang unik dan dapat skill baru pakai poin yang dia kumpulin. Pas Kian kaget bangun tidur, yang pertama dia denger tuh suara-suara samar dari layar TV. Dia bangun dengan linglung dan coba inget-inget apa yang terjadi. Yang terakhir dia ingat dia baca dari sistem kalau dia bakal dikirim balik ke zaman pas pertama kali liga dimulai. Dia rim Sayenok buat lihat-lihat sekeliling dan langsung dia lagi ada di mana? Di atap gedung tempat dia dulu tinggal pas tahun 2020 di Korea Selatan. Nggak ada monster yang ngancurin jalanan, nggak ada permainan maut yang lagi berlangsung. Bahkan bocil-bocil lagi pada main di trotoar niruin si Raja Pedang Jun Seojin. Dia pun sadar kalau dia beneran dikirim balik ke zaman yang damai sentosa. Tanpa babi bu, kumabuat masting doang, dia manggil jendela statusnya buat ngecek apa skillnya juga ikut kereset. Satu, levelnya balik jadi level 2, ini ngebuktiin kalau dia beneran balik ke masa lalu, pas banget di saat dia pertama kali masuk liga. Dua, dia nggak ngerti apa yang terjadi, tapi ini kesempatan emas buat dia. Tiga, kalau dia pakai informasi dari kehidupan sebelumnya, ada kemungkinan dia bisa ngubah masa depan dan dia wajib ngubah itu biar bisa ngelindungin semua orang kali ini. Dengan bekal spoiler endingnya, dia bakal pastiin semuanya jadi beda kali ini. Di tahun 2020, posisi Korea itu kuat banget dan sangat diperhitungkan. Sama orang yang literally jadi top tier soal kekuatan di antara para pro player sedunia. Ada 11 orang yang dianggap paling jago, dan di antara mereka ada satu yang nangkring di peringkat ketiga. Dia ini cowok dengan kekuatan yang gokil abis, bisa ngeratain 12 pemain cuma pakai satu serangan doang. Cowok itu adalah si Raja Pedang, namanya Yoon Seo-hyun. Dan ya, dia ini alasan kenapa Korea posisinya nggak goyah sama sekali, jadi salah satu negara terkuat di dunia. Pokoknya dia itu kebanggaan dan harta karunnya Korea deh. Terus gara-gara dia ikut turnamen tanding, dia dapat gelar petarung paling GG, dan Korea jadi bisa bertahan di papan atas se-Asia Timur Laut. Ya, seenggaknya mereka bisa begitu sampai hari di mana si Jin entah gimana ceritanya reinkarnasi. Di hari itu, si John Seojin ngumumin sendiri kalau dia mutusin ganti nama jadi Ryu Ai dan pindah ke warganegaraan jadi orang Jepang. Harusnya sih itu hari biasa aja di bulan Juli 2020, tapi hari itu, dunia turnamen Korea kena pukulan paling telak sepanjang sejarah. Si Hyun ini benci banget lihat muka cowok yang bisa dibilang udah bikin Korea jadi ambiar. Sejak si Yoon Seoyung kabut, Korea langsung kacau balau. Dari yang tadinya di peringkat atas, malah jadi bulan-bulanan di turnamen dan kalah melulu, dan akhirnya peringkat mereka di Liga anjlok parah dengan kecepatan yang bikin ngeri. Orang-orang sih cuma bisa berharap buta kalau peringkatnya nggak bakal berubah banyak dan mikir masih banyak anak muda berbakat di negara ini yang bisa ngebantuin Korea buat bertahan setidaknya di 20 besar. Ya, dengan mental tempe kayak gitu, nggak heran kalau mereka gagal total. Nggak ada satupun yang muncul buat ngisi kekosongan yang ditinggalin Yoon Seojin, dan situasinya malah makin parah seiring waktu. Ceritanya bakal beda sih. Kalau aja ada waktu lebih dikit, tapi turnamennya emang brutal banget. Begitu Liga Luar Angkasa dimulai, semuanya jadi jauh lebih serius. Awalnya, turnamen ini dianggap kayak game biasa, tapi Liga Luar Angkasa ini mengubahnya jadi perang habis-habisan buat bertahan hidup. Kalau ada yang mati di game, di dunia nyata juga automodar. Parahnya lagi, monster-monster mulai muncul di negara-negara yang peringkatnya anjlok, dan di tempat-tempat itu terjadi pembantaian sepihak. Setelah si Yoon Si-hyun pergi, Korea terpuruk ke peringkat bawah dan pada akhirnya hancur lebur. Mereka yang selamat berkumpul dan mulai mengatakan bahwa jika Raja Pedang tetap tinggal, Korea akan memiliki akhir yang berbeda. Begitulah pentingnya Raja Pedang, dan yang lebih parah lagi, dia adalah kakak ipar Jin. Untuk melampiaskan amarahnya, Jin merobek foto keluarga Jun Seojin yang tergantung di ruang tamu. Jin masih bertanya-tanya mengapa kakaknya mencintai seseorang seperti Jun Seojin dan betapa berbedanya segalanya jika dia masih hidup.
Sekarang setelah dia selesai mengenang masa lalu, saatnya untuk fokus pada apa yang harus dilakukan saat ini. Tidak apa-apa telah kembali ke masa lalu, tapi saat ini statnya sangat rendah. Di masa mudanya, sebelum liga luar angkasa, dia menghabiskan seluruh waktu luangnya dengan minum-minum dan mempertaruhkan semua uangnya. Dia bahkan tidak tahu betapa hebatnya bakatnya saat itu. Bakat adalah talenta khusus yang diberikan kepada seorang pemain saat mereka berusia 18 tahun. Hanya sejumlah kecil pemain yang menerimanya, dan karena Jin sial mendapatkan bakat peringkat F yang paling rendah. Awalnya dia menggunakan kemampuannya untuk memprediksi, pemenang dalam permainan dan mencari nafkah dengan berjudi. Saat itu, dia tidak tahu betapa berharganya kemampuannya. Karena itu adalah kemampuan yang baru terungkap sepenuhnya setelah kebangkitannya. Meski begitu, itu tidak mengubah fakta bahwa statnya sangat buruk. Dan stat semacam itu adalah milik pemain level 1. Namun, dalam keadaan mabuk, dia akhirnya meminum ramuan pengalaman. Mengira itu alkohol dan itu membuatnya naik level. Anehnya, dia juga punya banyak poin pencapaian. Selain fakta bahwa poin itu tidak bernilai uang dan tampak tidak berguna, Jin cukup yakin bahwa dia tidak mencapai apapun sebelum masuk ke liga, jadi aneh dia punya begitu banyak poin. Mungkin semua perubahan ini terjadi karena dia kembali ke masa lalu. Untuk saat ini, dia memutuskan untuk memeriksa inventarisnya dan sesuatu di sana langsung menarik perhatiannya. Itu adalah kupon penukaran poin pencapaian yang memberikan keuntungan khusus kepada penyintas terakhir yang memutuskan untuk mencoba lagi. Jelas, ini dibuat khusus untuknya dan merupakan item peringkat X yang berarti sangat berguna dan langka. Dia langsung menggunakannya dan sistem mengaktifkan toko pencapaian untuknya. Toko itu memiliki item-item eksklusif untuknya dan bisa ditingkatkan dengan sejumlah poin pencapaian. Dia mungkin akan mendapatkan lebih banyak pilihan jika meningkatkannya. Dan dia perlu membeli sesuatu yang bisa langsung dia gunakan, tidak banyak pilihan di toko itu. Ya udah deh, dia ngalah dan mutusin buat upgrade tokonya. Ekspansi level 2 ternyata isinya ampas, gak ada yang berguna sama sekali, jadi dia naikin lagi ke level 3. Dan lagi-lagi gak ada yang guna buat dia. Dengan sisa poin 50.000, kalau dia upgrade tokonya ke level 4, poinnya bakal sisa 10.000 doang. Makin tinggi level tokonya, makin mahal juga biaya buat upgrade lagi. Jadi pilihannya cuma ada 2. Dia bisa borong semua item yang ada sekarang, atau judiin semua poinnya dan nekat upgrade ke level 4. Namanya juga Raja Judi Sejati, pilihannya udah jelas lah, Gaskyun upgrade tokonya ke level 4. Dan bener aja, aksinya langsung membuahkan hasil. Level selanjutnya ngebuka item bernama Restorasi Darurat, yang bisa bikin dia benerin item lain dari yang rusak parah jadi sempurna lagi. Hasil kayak gini nih yang bikin dia nggak bisa berhenti berjudi. Gimana mau berhenti coba kalau dapet jackpot terus-terusan? Sekarang dia udah dapet skill dewa ini, saatnya ngetes kemampuannya yang sebenarnya. Dia langsung cabut ke sebuah ruangan di dalam penthouse gede itu, dan pakai jempolnya buat ngebuka akses ke area khusus. Ini dia ruang mainnya Yoon Seo Jin, dan Jin hampir kaget sistemnya masih nganggep dia anggota keluarga, padahal pemilik asli ruangan ini udah nggak ada. Tapi ya sudahlah, rezeki nomplok jangan ditolak. Dia buka inventaris konektor turnamen dan nemuin apa yang dia cari-cari, sebuah item bernama Kuas Rusak Don Fanso, item rank A yang bahkan di deskripsinya dibilang nggak berguna. Tapi dengan sedikit bantuan dari alat barunya, restorasi darurat, dia berhasil benerin dan ngubah item itu jadi persis seperti yang dia mau. Kuas Rusak Rang A itu berubah jadi item rang SS yang punya koneksi langsung ke Dewa Perang. Tapi, sebelum dia sempet kagum sama hasil karyanya, muncul sebuah notifikasi yang ngasih tahu kalau tutorial Liga Perunggu Gangnam akan segera dimulai. Waktunya cuma sisa 10 detik sebelum dia dipanggil ke arena, jadi Gian nggak punya waktu buat santai-santai. Dia manggil jendela statusnya, dan pakai kuas itu buat ngotak-ngatik statistiknya. Alasan kenapa dia bisa naik jadi peringkat 7 dunia di kehidupannya yang dulu itu semua karena satu skill, yang akhirnya bikin dia dapat julukan Sang Master Bela Diri. Statistik unik ini ngegabungin kekuatan, kelincahan, sama HP-nya jadi satu, dan disebut kekuatan bela diri. Kuas itu emang udah dibuang karena rusak, tapi justru gara-gara itu dia akhirnya bisa mulai proses kebangkitannya. Dia selesai nulis pas banget waktu hitung mundurnya kelar dan langsung dipaksa buat login, terus disummon ke Liga Turnamen. Misi tutorialnya di Liga Perunggu ini adalah bertahan hidup, dan para pemain harus kuat-kuatan ngelawan monster dari Coliseum bareng 100 peserta lainnya. Nanti kalau pesertanya sisa setengah, game survival ini bakal berakhir dan pemenangnya diumumin. Begitu disummon, Jin langsung gercep ngecek jendela statusnya dan lega banget ngeliat kalau dia ternyata berhasil.
Dia berhasil dapetin kekuatan bela diri, dan kerennya lagi, dia dapat 1000 poin pencapaian sebagai hadiah. Ini baru langkah pertama buat ngejar tujuan utamanya, yaitu dapetin seni dewa tanpa nama. Tapi dengan upgradean ini aja, harusnya dia bisa ngelewatin Liga Perunggu dengan santai. Sistem juga ngasih peringatan kalau dia nyambung ke turnamen tanpa konektor, jadi dia bakal ngerasain 100% rasa sakit di game ini. Jin inget banget soal ini dari sebelum Liga Luar Angkasa dimulai. Waktu masa tutorial, orang-orang bisa beli konektor buat ngurangin rasa sakit. Yang dipakai sama kakak iparnya, Yoon Seohyun, itu produk canggih yang bisa ngurangin rasa sakit sampai 99%. Kim berencana manfaatin itu nanti, tapi buat sekarang, dia harus tahan banting tanpa alat itu di dalam game. Menu pencapaian kebuka dan ngasih lihat kalau dia punya misi terbatas, dia harus jadi peringkat nomor 1 di tutorial, dan sebagai hadiahnya, dia bakal dikasih 1000 poin pencapaian. Misi kayak gini tuh nggak ada di kehidupannya yang dulu, tapi nyelesain misi ini bakal gampang banget berkat bantuan kekuatan bela diri. Gamenya akhirnya dimulai, dan nggak sampai sedetik setelah pengumuman, tiba-tiba ada orang nyerang dia dari belakang sambil ngangkat pedang. Si penyerang dadakan ini kayaknya mau cari mangsa empuk, ngincer newbie yang lengah buat dapetin kill gampang, tapi dia malah kaget setengah mati pas Jin nahan serangannya cuma pakai 2 jari. Si cowok itu bahkan nggak bisa narik pedangnya lagi. Jin noleh ke arahnya dan bilang, makasih karena udah baik banget mau ngasih dia kill pertama. Sumpah, ini nih konten paling gokil di gamenya. Bisa ngebantai orang tanpa ampun. WKWKWK. Terus ada lagi nih yang bikin dunia ini jadi beda banget, yaitu pas turnamen ini muncul, tiba-tiba ada yang namanya Gilda. Gilda itu kayak geng yang isinya orang-orang buat ngelatih sama ngurusin player, dan gara-gara itu semua orang jadi gila banget sama turnamen ini. Tiap negara sampai jor-joran ngeluarin duit buat ngelatih player, perusahaan-perusahaan gede juga ikut-ikutan invest gila-gilaan buat ngebantu mereka berkembang, makanya jadi banyak gilda gede sama gilda kecil. Nah, di Korea Selatan, gara-gara itu jadi banyak player jago yang udah dilatih dari awal banget di Liga. Liga Perunggu Gangnam tuh. Tempatnya para calon bintang dari tiap gilda buat nunjukin gigi pertama kali. Di pertandingan Liga Gangnam kali ini, ada satu player calon pro yang dipanggil ke Colosseum, sama kayak peserta lainnya, dan dia lagi berusaha sekuat tenaga biar nggak grogi. Kalon samsak ini namanya Dujoku, dan dia ngerasa jadi orang paling hoki sedunia. Gimana nggak? Dia kan gabung sama Gilda Divergent, yang diurus sama grup Divergent. Gilda yang terkenal ini dikenal punya banyak banget calon bintang. Si Dujoku yang tampangnya biasa aja ini bisa-bisanya gabung sama Gilda keren ini setelah dapat Gift Rank A, Agility. Cuma segelintir orang doang loh yang bisa dapat Gift Rank A, dan berkat itu dia yakin banget bisa masuk top 50. Nah, langkah pertamanya sekarang cari tahu siapa lawannya. Matanya langsung nyeken kerumunan, dan yang kelihatan cuma satria-satria super kuat, prajurit-prajurit sangar, sama monster-monster yang mukanya serem abis. Ngelihat pilihan sebanyak itu, si Dujoku ngambil keputusan yang sangat berani, yaitu pura-pura nggak lihat apa-apa, terus balik badan, WKWKWK. Lagian kan, yang penting itu tetap hidup buat bertahan, ya nggak? Dan player lain ngeliatin dia kayak bisa nyium bau-bau ketakutannya. Kalau dia keeliminasi gara-gara pelangap-longo, dari detik pertama, itu bakal malu-maluin banget sumpah. Pas lihat-lihat sekeliling, kayaknya kebanyakan player di sini tuh datang dari gilda-gilda gede dan equipmentnya pada dewa semua. Berada di sini berasa bukan kayak di Liga Perunggu anjir. Tapi, di antara kerumunan itu, dia ngeliat ada orang yang kelihatannya paling cupu di antara calon-calon bintang lainnya. Satunya cuman pakai kaos kutungan, celana training, dan gak pakai sepatu atau perlengkapan apapun. 2, si Duhoku jadi mikir, ini orang niat ikut Liga Perunggu apa kagak sih? Atau jangan-jangan cuma kesumon gak sengaja? Pasti bocah baru yang salah server ini mah, yang artinya dia itu mangsa empuk dijamin autokill. Dia pun siap-siap nyerang sambil bersyukur dalam hati dapat mangsa gampangan di awal-awal. Begitu sistem ngasih notif gamenya udah mulai, 3, Duhoku langsung tancap gas dan nyerbu buat ngasih serangan pamungkas ke si bocah baru yang kelihatannya lengah itu. Tapi yang bikin dia kaget setengah mati, si bocah baru itu bukan cuma nangkis serangannya, tapi dia nangkisnya cuma pakai 2 jari. Nggak masuk akal banget orang yang kelihatannya culun gitu bisa ngimbangin skill kelincahan peringkat A1 miliknya. Sebelum dia sempat mikir apa yang terjadi, dia udah dilempar ke samping enteng banget. Dilempar kayak nggak ada beratnya sama sekali. Siapa coba yang ngejek dia karena ikut Liga Perunggu cuman modal skill kelincahan doang. Ini bikin Duhoku naik pitam. Dia nggak terima skill peringkat A-nya dihina sama orang yang penampilannya kayak gembel. Mungkin si Hayan ini cuman sok jago aja gara-gara berhasil nangkis 1 serangan, dan kalau emang gitu, Duhoku berencana ngasih pelajaran dengan nyerang pakai kecepatan penuh. Duhoku
Kayaknya si player ini mau nyerang habis-habisan ke lehernya Hyun, dan protagonis kita terpaksa ngakuin kalau kecepatannya emang bukan kaleng-kaleng buat diremehin. Duhoku langsung melesat lurus ke lehernya, tapi Hyun berhasil ngeles dengan ngerendahin badannya pas serangan itu nyaris kena. Tapi serangannya nggak berhenti di situ, Duhoku nyerang lagi dan lagi. Semua serangannya berhasil dihindari dengan gampang, tapi bukan berarti Hyun lagi santai-santai aja. Dia kan biasa berantem pakai stats yang lebih dewa, dan sekarang otaknya harus adaptasi lagi di dalam tubuh player level 2. Si Duhoku itu sebenarnya nggak cepet-cepet amat, tapi Hyunnya yang sekarang jadi lemot, yang artinya pertarungan ini nggak bakal segampang kelihatannya. Meskipun begitu, buat orang yang udah makan asam garam pertarungan, kayak dia arah serangan si penyerang yang sok-sokan ini terlalu simpel dan gampang ditebak, Duhoku melancarkan serangan kuat lainnya dan Hyun mutusin buat berhenti ngeles. Kali ini dia nepis senjatanya dari tangan Duhoku bikin pedangnya mental ke udara. Dan sebelum si Duhoku sempet ngeh apa yang barusan terjadi, Gian langsung loncat dan nyamber pedangnya di udara, terus langsung nusukin tuh pedang ke leher lawannya, kelar deh akhirnya pertarungannya. 1. Dujoku langsung tumbang ke tanah dan pas badannya mulai ngilang karena kalah. 2. Dia sumpah-sumpah, kalau ketemu Gian lagi, dia yang bakal menang. 3. Itu bikin Gian ngehela napas frustrasi dan jadi mikir, baik banget ya dunia ini, udah mau lewat aja masih sempet-sempetnya ngomongin rematch. Sistemnya nongol dan ngasih tahu kalau dia dapat first kill di tutorial ini dan dapat 100 poin pencapaian buat itu. Sayangnya, pedangnya langsung lenyap, soalnya player yang punya udah game over. Tokoh utama kita ini emang nggak butuh pedang sih, dan sekarang karena udah pemanasan yang cukup, waktunya lanjut ke pertarungan berikutnya. Pertama-tama, dia harus dapat lebih dari 5 kill buat ngamanin posisi bagus di misi ini. Sesuai dugaan, nggak ada yang ngincer monster di turnamen ini. Soalnya selain player, ada monster juga, tapi satu monster kill itu nilainya cuma 0,1 dari player kill, yang artinya lu harus habisin 10 monster biar kehitung setara sama satu player kill. Makanya, kebanyakan orang pada ngehindarin monster sama sekali, apalagi di situasi kayak gini di mana monsternya cuma krocok-krocok kayak orc. Ngincar mereka itu bener-bener bego sih, tapi kayaknya sistemnya demen sama yang bego-bego, soalnya sistem ngasih dia misi baru buat ngebantai 30 orc di Colosseum. Berburu monster emang gak efisien sama sekali, tapi dia bakal dapat 500 poin pencapaian sebagai hadiahnya. Itu 5 kali lipat lebih banyak dari yang dia dapat buat first kill tadi. Kalau gitu ceritanya, ya nggak ada alasan buat nggak hajar para orc itu. Monster-monster kroco ini mah nggak ada apa-apanya dibandingin orc beneran yang levelnya tinggi. Jadi harusnya ini bukan masalah besar buat dia. Karena nggak ada yang nahan, dia mutusin buat ngegaspol ngelawan monster-monster yang nggak siap itu. Awalnya, para orc itu pada cengok ngelihat ada manusia setengah bugil lari ngebut ke arah mereka, tapi mereka cepet-cepet sadar dan langsung ngumpul buat nyoba ngabisin dia. 2 orc yang paling dekat langsung lempar kapak mereka, berharap bisa nebas dia sebelum dia sempet deket-deket, tapi si Jian dengan gampangnya nangkep kapak itu terus ngelempar balik ke mereka. Ngebantai beberapa orc sekali tebas, yang bikin sisanya langsung ngamuk brutal. Tapi si Gian udah gercep, lari nyelip di antara mereka semua, dan tiba-tiba nongol pas di tengah-tengah kerumunan, terus dengan sekali ayunan kapak keduanya, beberapa kepala orc langsung pada terbang, fake, tapi jagoan kita ini belum kelar bro. Dia baru ngekill 5 orc doang, dan sisa 25 lainnya jelas nggak terima sama kelakuannya. Mereka jadi makin semangat pengen ngekill dia, tapi ya elah, levelnya beda jauh cuy. Gerakannya lebih cepat dari yang bisa mereka lihat, dan pengalaman tempurnya kelihatan banget di sini. Gokil. Ada orc lain maju bawa tombak, niatnya sih mau nyicil nyawa dia cepet-cepet, tapi senjatanya malah ditangkap terus dipatahin gitu aja, bikin si orc cengok dan bengong. Pas Jian siap-siap ngefinish dia pakai kapak, kapaknya malah patah tiba-tiba. Pas dia nyoba nyerang si orc. Kejadian ini malah bikin para orc jadi sedikit pede, mereka mikir sekarang senjatanya hancur, bakal lebih gampang buat ngelawan dia. Semua orc langsung ngeroyok dia, dan si Gian cuma bisa ngasih jempol buat kegigihan mereka. Tapi mau mereka coba sekeras apapun, tetap aja mereka bukan tandingannya. Dia nginjek tanah kenceng banget dan gelombang kejutnya cukup buat ngeretakin tanah, bikin semua orc yang lagi lari ke arahnya mental ke udara. Terus dia loncat ke udara dan nyamberin senjata-senjata yang lepas dari tangan para orc pas mereka kepental tadi, dan dalam sedetik dia langsung nembus kerumunan, ngebantai lebih banyak orc lagi. Pembantaian terus berlanjut, orc-orc pada tumbang sampai sisa 1 doang. Orc terakhir cuma bisa diem membeku saking takutnya, nggak bisa gerak. Tapi di momen itu, dia akhirnya sadar kalau si Gian ini lebih monster dari mereka sendiri. Begitu sadar hal itu, si Gian langsung ngekill dia juga dan misi pun selesai dengan sukses.
Sistem langsung ngasih dia 500 poin pencapaian yang dijanjikan dan dia juga naik level setelah pertarungan. Naik level di tengah-tengah pertarungan itu aneh banget, soalnya biasanya experience itu dihitungnya pas gamenya udah kelar. Tapi ini mungkin karena levelnya masih cupu. Apapun alasannya, si Gian nggak protes dan manfaatin kesempatan buat naikin statusnya selagi bisa. Dan kalau ada satu status yang pengen banget dia prioritasin abis-abisan, itu adalah kekuatan bela diri. Kekuatan bela diri ini gabungan dari 3 status jadi satu, dan meskipun orang lain cuma bisa ningkatin salah satu dari status itu secara terpisah. Satu level kekuatan bela diri saja bisa menggandakan kemampuanmu setidaknya. Ada juga alasan lain mengapa kekuatan bela diri ini spesial bagi Gian. Dan itu karena begitu dia mencapai level 30 pada statistik itu. Dia akan punya kesempatan untuk mendapatkan seni dewa tanpa nama. Jika dia ingin menjadi lebih kuat, maka dia harus mendapatkan seni itu sesegera mungkin. Namun ada kelemahan besar pada statistik itu, yaitu tidak mudah untuk menaikkan level kekuatan bela diri. Biasanya dibutuhkan pengalaman tempur yang luas, dan berbagai latihan untuk bisa menaikkannya. Dan poin hanya berfungsi untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan maksimumnya. Namun kali ini entah kenapa level kekuatan bela dirinya benar-benar meningkat. Itu bagus untuknya dan Gian tidak begitu yakin bagaimana itu bisa terjadi. Tetapi jika terus meningkat seperti ini, harapannya untuk menjadi yang terkuat bisa menjadi kenyataan. Tidak ada waktu untuk berdiam diri. Lagi pula ini masih medan pertempuran. Saat dia memeriksa statistiknya, seorang pemanah menembakkan panah ke arahnya, yang dengan mudah dia prediksi dan berhasil dihindari. Pemanah itu berpasangan dengan seorang prajurit yang mengenakan perlengkapan mewah dan keduanya jelas memandangnya dengan hina. Gadis itu menyuruh rekannya untuk menyelesaikan ini dengan cepat dan senyum percaya diri di wajah mereka menunjukkan bahwa mereka yakin bisa menyingkirkannya dengan mudah. Bukan hal yang aneh bagi dua orang untuk bekerja sama dalam pertempuran. Permainan bertahan hidup ini dirancang untuk pertarungan antar pemain. Tetapi tidak ada aturan yang melarang pesertanya untuk bekerja sama. Logo di pakaian mereka juga menunjukkan bahwa mereka berasal dari salah satu dari 10 guild teratas di Korea. Guild Kura-Kura. Masalah dengan pertarungan ini adalah kombinasi keduanya, yaitu seorang prajurit dan seorang pemanah. Mereka membentuk duo penyerang jarak dekat dan jarak jauh. Fakta bahwa mereka berada di tim yang sama juga berarti tidak akan mudah bagi Jin untuk menghadapi mereka. Sebuah notifikasi muncul memberitahukan bahwa hanya tersisa 60 orang yang selamat dan tutorialnya akan segera berakhir. Sudah banyak orang yang tewas dan dengan akhir yang begitu dekat, yang perlu dilakukan Jin hanyalah menghindari serangan dari pasangan itu. Dan dia seharusnya bisa bertahan sampai akhir. Tetapi jika mereka berdua datang khusus untuk membunuhnya, maka dia pasti terlihat seperti target yang mudah bagi mereka, sementara Jin mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan pada mereka berdua. Mereka pede abis, si warrior malah ngajak si Archer ngedate makan malam kalau dia berhasil ngekill Gian. Nah, pas sebelum pertarungan dimulai, si Gian ngecek papan skor dan lihat kalau dia cuma tipis-tipis di peringkat pertama dengan 4 kill, yang artinya kalau dia bisa habisin 2 orang ini, posisinya bakal aman sentosa. Buat pemanasan, dia ngincer si Archer duluan, langsung di take down pas ceweknya lagi salting digombalin si warrior. Dengan stat kekuatan tempurnya yang masih di level 6, jelas bukan tandingannya lah. Si warrior kaget parah lihat temennya keok segampang itu, tapi dia bahkan nggak punya waktu buat mikir soalnya. Gian langsung nyerbu dari belakang dan nebas punggungnya pakai pedang. Untungnya si warrior, armor tebal rank B-nya, berhasil nyelamatin nyawanya, dan dia mikir Gian nggak bakal bisa nembus armornya pakai senjata cupu gitu. Tapi Gian terus nyerang, pakai pedangnya buat nusuk-nusuk armor itu, berulang kali di titik yang sama, pelan-pelan bikin lubang pakai serangan bertubi-tubi, sampai akhirnya lubangnya cukup gede buat ngabisin si ksatria itu. Sementara itu di tempat lain, di sebuah kantor yang remang-remang, seorang cewek lagi nonton siaran ulang pertarungan itu sambil ngeteh. Pas di adegan Gian nebas si warrior. Cewek ini adalah Lee Hayan, kepala divisi ketiga dari Departemen SDM di Guild Divergent. Dia mikir, untung aja si Gian gak dipanggil pas di sebelah bodyguardnya, Lin Gaon, yang kebetulan satu match sama Gian dan berhasil dapat peringkat kedua. Si Gaon kelihatannya gak seneng karena secara gak langsung dibilang lebih lemah dari orang lain, tapi Hayan tetap ngasih saran ke dia buat ngehindarin pertarungan sama bocah baru sinting itu untuk sementara waktu. Yang Hayan mau Gaon lakuin itu ngumpulin data. Tapi pas Gaon nonton videonya di monitor bosnya, dia ngerasa kayak pernah lihat si Gian di suatu tempat sebelumnya. Lin dari Guild Divergent itu terkenal banget karena punya gift rank S.
Dia itu aset berharganya guild dan performanya di Liga Perunggu bener-bener sesuai ekspektasi. Harusnya sih dia yang jadi juara 1, sesuai dugaan semua orang, dan kayaknya sih dia bakal berhasil kalau aja si Gian nggak nongol. Tim eksplorasi dari guild kura-kura langsung pada teriak kaget, soalnya mereka baru sadar kalau bukan cuma Gian ngalahin beberapa anggota mereka yang paling jago, tapi dia juga berhasil jadi juara 1, padahal levelnya baru level 2 doang, tanpa equipment yang bener dan gak ikut grup manapun. Dia datang cuma pakai kaos kutang sama celana training, entah gimana caranya bisa dapat 6 kill tanpa senjata sama sekali. Performanya di pertandingan kali ini udah cukup buat bikin banyak orang bertanya-tanya di antara para player di seluruh dunia. Si Hansen sendiri lagi nyantai di kamarnya sambil ngecek hadiah karena dapat juara pertama di tutorial Liga Perunggu. Dia dapat tambahan experience 50%, dan berkat itu levelnya naik dari 3 ke 6. Kecepatan naikin levelnya ini mungkin karena dia masih level kupu kali ya, tapi tetap aja bonusnya lumayan banget. Dia sih nggak dapat poin game yang jadi mata uang di sistem ini, tapi dia dapat poin statistik dari naik level yang langsung dia masukin semua ke kekuatan bela diri. Sekali lagi, kekuatan bela dirinya nambah, naik dari level 6 ke 9. Dia juga dapat julukan baru, penakluk tutorial, yang ngasih dia tambahan 1 poin di semua atributnya sama tambahan experience 20%. Julukan ini cuma berlaku di Liga Perunggu sih. Tapi ya udahlah ya, lumayan. Dengan efek itu, sekarang dia punya 10 poin kekuatan bela diri yang bikin dia jadi OP banget di Liga Perunggu. Pertarungan buat promosi ke Liga Perak bakal kejadian pas dia nyampe level 25, jadi sampai saat itu, dia cuma perlu fokus buat naikin kekuatannya terus-menerus. Udah banyak banget peningkatan di statistik sama kekuatannya, tapi masih ada lagi yang dia dapat pas nyampe level 5, yaitu dia ngebuka ganti kelas. Artinya, sekarang dia bisa milih kelas. Nah, pas milih kelas, penting banget buat player tahu apa aja yang ditawarin tiap kelas. Ada 4 pilihan, warrior, archer, mage, sama support. Di kehidupan sebelumnya dia milih kelas warrior, dan karena dia udah jago banget sama kelas itu, milih kelas itu lagi bakal bikin hidupnya gampang banget, tapi di toko pencapaiannya ada pilihan buat beli slot kelas tambahan, dan dengan itu, meskipun kali ini dia milih kelas yang beda, dia bakal selalu bisa nambahin kelas warrior nanti dengan cara beli seharga 10.000 poin pencapaian. Berkat ini, Doi jadi nggak perlu buru-buru milih kelas warrior dan bisa nyobain yang beda. Jarinya nge-scroll pilihan-pilihan sambil nentuin mau milih yang mana. Dan akhirnya Doi milih 1. Gak lama kemudian, dia dipanggil lagi ke area Liga Perunggu Gang 6 buat jalanin misi lainnya. Tempat ini isinya ribuan zombie yang bejubel, dan misinya kali ini adalah misi pertahanan. Zombie-zombinya ada di dasar kastil dan para pemain kudu bantai mereka semua dan ngelindungin kristal yang nangkring di atas tembok kastil. Sambil mereka berjuang sekuat tenaga buat selamat dari serangan, ada beberapa menara di sana dan pertarungannya bakal terus berlanjut sampai sisa 5 menara doang. Nah, di puncak salah satu menara itu ada Lin, seorang warrior dari Guild Divergent yang ngeliatin para zombie dengan muka jijik banget. Mungkin mereka emang lagi di dalam game, tapi itu nggak bikin pemandangan mayat-mayat busuk jadi lebih enak dipandang. Di belakangnya, pemain-pemain lain mulai bermunculan dan kayaknya mereka udah pada khatam sama map dan juga misinya. Gaon kenal sama orang-orang yang dipasangin jadi satu tim sama dia. Yang satu itu archer dari grup LK dengan equipment grade B yang kelihatannya lumayan mantep. Satunya lagi seorang mage yang kayaknya nggak gabung guild manapun, tapi equipmentnya keren parah dan nggak kelihatan cupu buat level segini. Dua orang ini kelihatannya asik buat diajak kerja sama, tapi orang yang paling penting di misi model begini itu ya supportnya. Misi pertahanan itu pertarungan jangka panjang, dan support lah yang jadi jaminan mereka bisa bertahan hidup di pertarungan itu. 1. Dia dipanggil paling akhir dan pas cahayanya pudar. 2. Gaon kaget setengah mati pas lihat Gian muncul sebagai support di tim mereka. 3. Sama persis kayak waktu itu, equipmentnya unik abis, Doi pakai setelan training sama bawa pipa besi. Jelas, ini equipment paling GG yang ada. 4. 20 menit sebelum dipanggil buat misi, dia mutusin buat milih kelas support. Pas dia ngeklik pilihan itu, sistemnya sendiri langsung ngasih peringatan kalau kelas itu nggak nyambung sama dia. Alasan kenapa Doi milih kelas support padahal ampas banget buat dia, sampai-sampai sistemnya harus konfirmasi 2 kali soal keputusannya itu. Ya, karena kelas itu ngasih dia skill baru yang namanya kekuatan dewa, yang kebuka pas milih kelasnya. Kekuatan dewa ini adalah sesuatu yang dia butuhin banget kalau dia mau ngembangin statistik unik lainnya. Tapi ini tuh salah satu skill yang paling susah banget buat dinaikin. Soalnya nggak bisa di-upgrade gitu aja segampang ngelatih stat lain, dan nggak ada cara buat naikin levelnya.
kecuali ngorbanin poin ekstra buat skill ini. Dan jelas aja, siapa sih yang mau ngelakuin itu? Soalnya dia lagi fokus abis-abisan buat naikin stat kekuatan tempurnya demi dapetin jurus dewa tanpa nama itu secepatnya. Nggak bakalah dia buang-buang poin berharganya buat yang lain. Nah, terus ngapain coba dia milih kelas support dan dapet stat kekuatan dewa segala? Soalnya dia tahu cara lain buat ningkatin kekuatan itu. Sebuah metode rahasia yang nggak ada orang lain tahu. Rahasianya ada di pipa barunya yang King Klong abis itu. Pemain lain juga sama kagetnya kayak Gaon pas lihat ternyata Jin jadi support di tim, dan terutama si penyihir, dia nggak nyembunyiin sama sekali rasa frustrasinya lihat equipment dan penampilan Gian yang gitu deh. Dia langsung ngomel-ngomel ke Gian karena nggak milih equipment yang lebih bagus, dan bahkan sampai pamer betapa mahalnya equipment punya dia, sambil mikir kalau Gian pakai barang jelek itu pasti karena dia emang nggak becus. Si pemanah coba nenangin si penyihir sebelum mulutnya ngomong makin ngawur, tapi si penyihir nggak mau dengerin sama sekali, malah ngatain orang menjijikan dan bahkan bilang ogah main sama orang secupu itu yang jelas-jelas bakal ngerusak tim. Gaun cuma bisa merem nahan kesel, mikir kenapa nasibnya apes banget harus satu tim sama troll. Tapi, lamunannya langsung buyar pas denger si penyihir teriak kaget. Ternyata, Jian udah nyengkrem kerah jubah si penyihir sombong itu, dan diangkat enteng kayak boneka, terus tanpa pikir dua kali, dia ngelempar si penyihir dari ujung menara, langsung ke arah zombie-zombie kelaparan di bawah. Dari tadi kan si penyihir ngeluh terus nggak mau main bareng Gian, ya udah sama protagonis kita dibantuin deh buat keluar dari game secara personal. Si penyihir respon lagi setelah mati, dan begitu dia muncul lagi di puncak menara, dia langsung sujud-sujud ke Jian minta maaf dan janji bakal ngasih yang terbaik buat tim. Cowok yang lagi ngemis-ngemis di kaki protagonis kita ini namanya Kim Kuyuk, dan alasan kelakuannya langsung berubah 180 derajat itu ya berkat teknik pendisiplinan dari Gian. Jadi ceritanya pas seseorang masuk ke game defense Liga Perunggu, mereka bakal dikasih total 3 nyawa. Nah si Kim Kuyuk yang langsung hidup lagi setelah dilempar tanpa ampun dari menara, langsung dapat kelas terjun bebas lagi, persembahan spesial dari Jin, begitu dia nongol lagi. Sekarang nyawanya tinggal 1. Dan kalau dia mati sekali lagi, auto ditendang dari game dan jadi peringkat paling buncit. Makanya sekarang dia ngemis-ngemis minta ampun di kaki protagonis kita, berharap banget gak bakal dilempar lagi buat jadi santapan para zombie. Dia harus banget ngehindarin posisi terakhir, soalnya kalau sampai kejadian, levelnya bakal anjlok kena penalti. Itu juga artinya semua skill yang dia beli pakai duit sendiri, bakal lenyap gitu aja sebagai akibatnya. Soalnya kalau level seorang player gak memenuhi syarat buat suatu skill itu bakal kehapus secara otomatis. Gian kaget juga lihat kepribadian si Guyu cepet banget berubahnya. Apalagi, mengingat di kehidupan sebelumnya, dia nongol-nongol langsung nyerang. Si Guyu coba promosiin diri, katanya dia penyihir api yang berguna banget buat ngelawan gerombolan mayat hidup dan lagi pula, levelnya udah 15, yang bikin dia kuat banget buat pertandingan model begini. Buat tim lain manapun, dia tuh bakal jadi aset berharga yang ogah banget mereka lepasin. Tapi semua bacotannya itu malah ngingetin Gaon siapa dia sebenarnya. King Wuyuk dulunya gabung sama salah satu dari 10 guild terbesar di Korea dan dia disegani semua orang. Tapi gagal 4 kali di Liga Promosi ke Silver dan abis itu kerjaannya cuma nyari gara-gara doang. Dengan kata lain, Gaon nganggap dia pecundang. Si Buyuk masih aja pamerin skillnya dan janji bakal kerja sama bareng mereka. Tapi ada satu syarat, dia mau Jian minta maaf secara pribadi karena udah ngebunuh dia 2 kali. Si pemanah sih setuju-setuju aja, jelas dia cuma mau timnya baikan lagi, tapi di dalam hati, si Guyuk masih dendam kesumat karena udah dibunuh 2 kali. Dia bahkan belum sempet nyelesain monolog balas dendam di otaknya waktu. Jian nyengkram lehernya lagi dan ngelempar dia buat yang terakhir kalinya dilempar dari pinggir tembok kastil, cuma gara-gara kelancangannya minta maaf. Padahal dia sendiri yang mulai berantem, dan dengan itu, si penyihir pun lenyap. Tim jadi kekurangan 1 anggota, sementara para zombie terus manjat menara. Dan kebetulan banget tim yang paling dekat sama mereka punya penyihir api lain yang ngurusin zombie di sisi mereka dengan gampangnya. Nah kan, makanya mereka butuh penyihir, dan si pemanah langsung ngomelin Gian karena nggak mau coba-coba damai sama dia. Gian sih cuek bebek aja, dia malah buka jendela statusnya buat ngecek. Misi terbatas barunya nongol. Misi ini tuh nyambung sama misi lain dan dia kudu jadi juara pertama di misi 10 menara, plus dia harus habisin 1000 zombie sendirian buat total 4000 poin achievement. Bantai 1000 zombie itu udah kayak mustahil, inget waktu yang tersisa dikit banget, tapi dia ogah banget kehilangan 3000 poin ekstra itu.
Lim cuma ngeliatin Jin yang lagi galau mau ngapain dan Lim bahkan gak nyoba nyembunyiin tatapan ngejudge-nya. Soalnya selama ini, Jin cuma ngelakuin seenak jidatnya dan walau statistiknya dewa, menurut Lim, dia itu tetap payaknya support. Jadi nggak ada alasan sama sekali buat ngerekrut dia ke guild Divergent. Beda sama Lim, si pemanah ini nggak sesantai itu dan terus-terusan riakin Jin, yang akhirnya ngehe juga. Akhirnya si pemanah ngomong ke Jin, kalau mau main yang ngawur terus, mending maju aja sendirian sana. Nggak disangka-sangka, Jin malah jadi seneng dengernya, soalnya dia jadi bisa habisin semua zombie sendirian kalau dibiarin maju solo. Gaon bilang ke dia buat diem di belakangnya aja, biar Gaon yang maju ke depan. Dia tahu sih game ini udah pasti kalah, tapi seenggaknya dia ngerasa punya tanggung jawab sebagai pemain ketiga. Tapi jangan ya, Pap santuy. Katanya dia berencana buat beresin semua yang dateng dari depan. Sementara si pemanah sama Gaon saling jagain aja. Akhirnya, ada satu zombie yang berhasil nyampe puncak menara, dan ternyata itu zombie darah yang jenisnya beda dan lebih kuat dari zombie biasa. Kepalanya itu isinya cairan, jadi nggak bakal mempan diserang pakai serangan fisik. Ya, itu kan teorinya Jin mah bodo amat sama aturan game. Zombinya loncat, Jin langsung siapin tombaknya, dan dengan sekali sabetan bersih, dia langsung ngebunuhnya dengan ngancurin kepalanya. Gaon langsung pas lihat serpihan-serpihan. Tubuh zombie yang kebakar dan berjatuhan di sekelilingnya, kalau Jin pasti punya akses ke kekuatan dewa. Makin banyak zombie mulai manjat menara dan Jin terus ngelawan mereka satu persatu pakai tongkatnya. Sampai sekarang dia baru habisin 6 dari 100 zombie dan perjalanannya masih panjang banget. Makin banyak zombie yang manjat menara, Jin terus ngadepin mereka semua sendirian. Pas sudah habisin lebih dari 2 lusin, dia mulai sadar kalau masalah terbesarnya itu ya si zombie darah. Serangan fisik kan gak mempan ke mereka. Jadi tiap kali lihat mereka, dia ngeluarin sedikit kekuatan dewanya. Yang bikin dia bisa ngeberesin mereka semua sekaligus. Pandangan si pemanah soal Jin langsung jungkir balik dan emang susah sih buat nggak ngakuin kalau jagoan kita ini bener-bener pro, meskipun kelakuannya ngeselin banget. Si Gaon, di sisi lain, udah cengo banget sampai nggak bisa ngomong apa-apa dan cuma bisa nontonin Jin beraksi dengan mulut kebuka. Dia ngendaliin kekuatan sucinya lancar banget. Dan cara bertarungnya itu loh efektif abis, nggak ada yang sia-sia. Tingkat kontrolnya aja udah dewa, tapi yang lebih bikin kagum itu skill dan presisinya si Jin pas langsung nargetin kepala para zombie. Cuma dalam hitungan menit, Jin udah berhasil ngebantai lebih dari 200 zombie, yang akhirnya bikin dia ngebuka syarat tersembunyi yang disebut keyakinan dunia lain yang naikin kekuatan sucinya dari level 6 ke level 7. Ini dia cara lain dia buat naikin kekuatan sucinya dan kayaknya sih berhasil. Dia bisa naikin kekuatan itu dengan manfaatin benda-benda suci. Dulu di tahun 2010, pas tutorial di bumi dimulai, item suci itu harganya gila-gilaan, mahal banget. Soalnya gosipnya item itu nyimpen rahasia, tapi setelah 10 tahun, nggak ada apa-apa yang terungkap dan akhirnya nilainya anjlok parah. Benda-benda suci dari dunia lain juga nggak punya kelebihan yang kelihatan jelas, dan banyak orang bahkan nggak sadar barang itu ada. Tapi ada satu orang yang tahu rahasianya, Sophia, sang saint dari Amerika. Dialah orang pertama yang ngasih tahu Jin cara dia naikin kekuatan sucinya pakai benda suci dari dunia lain. Jadi intinya, kekuatan suci itu bisa ditingkatin pakai benda-benda suci dari dunia lain, meskipun itu cuma berlaku selama masa tutorial. Itulah metode yang dia pakai buat jadi seorang saint. Caranya, dia nyimpen benda suci dari dunia lain itu dan berdoa dalam waktu yang lama banget. Akhirnya, setelah ngelakuin itu cukup sering, dia pun dapat kekuatan suci. Syarat yang dibutuhin buat tiap benda suci itu agak beda-beda, dan ini tuh metode yang nggak gampang sama sekali. Ditambah lagi, karena nggak ada yang nyari, item-item itu jadi super susah ditemuin. Berkat itu, Sophia jadi bisa ngeborong semua benda suci itu buat dirinya sendiri. Ini tuh info super penting yang nggak ada orang lain tahu, jadi jelas banget dia pakai info itu buat keuntungannya. Tapi seberharga apapun info itu, ternyata ada orang lain yang juga ikutan ngeborong benda-benda suci dari dunia lain, yang artinya ada pemain lain yang juga tahu rahasia itu. Abis Jin balik ke masa lalu, dia langsung nyamperin kamar kakaknya. Tempatnya tuh di loteng Istana Pedang, dan di sana dia nemu semua item dewa dari dunia lain yang udah dibeli. Gila, semua kekuatan dewanya udah kesedot abis, jadi pada kosong melompong. Artinya, identitas player lain yang selama ini. Ngumpulin item-item dewa dari dunia lain itu ternyata kakaknya sendiri, si Xianjia, bareng sama Jun Sui Jin, si Raja Pedang, dan kakaknya. Dia itu support terbaik se-Korea Selatan dan pahlawan sejati cuy. Soal gimana dia mati sih, itu cerita lain lagi. Nah, di antara semua item dewa peninggalannya, Jin nemu sebatang baja yang rankingnya udah turun jadi E.
Kata deskripsi itemnya sih, ini cocok banget buat mecahin tengkorak zombie. Walaupun karena keseringan dipakai, rankingnya anjlok lagi jadi F, dan kekuatan dewanya udah nggak banyak lagi yang bisa diserap, tapi ini barang tetap aja alot. Jadi pas banget buat kebekin macem-macem. Si Dogaon masih aja melongo ngeliat fisiknya yang gokil dan level kontrolnya yang dewa banget. 3, si pemanah sadar ada tower line yang rubuh, padahal mereka tadi di peringkat 5 besar. 4, tapi saking senengnya, dia hak sadar ada zombie ngehendap-ngehendap deketin dia. Gaon langsung narik pedangnya. Dan nebas tuh zombie sebelum sempat nyerang si pemanah. Dari kuda-kudanya dan cara dia mainin pedang, Han langsung itu siapa? Dia itu dikenal sebagai pedang bunga plum, si Lindaon, dan dulu terkenal sebagai Raja Pedang Sementara. Sayangnya, di kehidupan sebelumnya nasibnya apes, dia tewas di tangan mantan Raja Pedang, yang sekarang ngaku-ngaku namanya Rayui. Wah, kayaknya dia berhasil ketemu orang penting nih, padahal ini masih awal-awal banget di kehidupan barunya. Gaon nyamperin dia dan nanya apa boleh gabung buat berantem bareng. Soalnya kalau mereka mabar, bisa ngincer peringkat lebih tinggi. Jin ngecek jendela statusnya dan ngeliat mereka baru di peringkat 5. Perjalanan masih panjang dan waktunya juga nggak banyak lagi. Kalau emang dia itu si pedang bunga plum, Jin tahu cewek itu bakal baik-baik aja tanpa dia, tapi salah satu misinya kan buat dapetin juara 1 di pertandingan ini. Yang mutusin buat nyerahin urusan zombie yang lagi manjat menara ke cewek itu sama si pemanah, terus dia langsung loncat aja dari sisi menara, sebelum mereka berdua sempet sadar sama sekali apa yang lagi dia lakuin pas dia mendarat ke tanah. Dia ngumpulin semua kekuatan dewanya ke tongkatnya dan langsung ngehantem tongkat itu ke tanah, bikin ledakan energi super gede yang langsung mentalin semua zombie ke udara. Gila, berkat kontribusi super gokil dari Gian, timnya berhasil jadi juara 1 di misi ini dan jadi satu-satunya yang selamat. Gara-gara itu, misi terbatasnya kelar, meskipun dia gagal nyelesain misi sampingan buat ngebantai 1000 zombie sendirian. Gamenya pun selesai dan Gian mulai proses teleportasi buat balik ke rumahnya. Sebelum cabut, teman-teman timnya nyamperin buat ngucapin selamat atas kerja bagusnya. Gimana nggak? Dia nge-carry mereka dengan gampangnya dan akhirnya jadi MVP, dan si pemanah semangat banget pengen setim lagi sama dia. Tapi pas si pemanah lagi muji-muji protagonis kita, si Gaon malah bengong kaget ngelihat damage segede gaban yang dikeluarin sama supportnya padahal levelnya di bawah dia 1 tingkat. Dia mikir ini pasti ada error di sistemnya, soalnya dia bener-bener gak bisa nyembunyiin rasa kagetnya. Si pemanah mutusin buat lockout duluan, ninggalin Gaon berduaan sama Jian. Gaon langsung manfaatin kesempatan buat deketin Gian sebelum dia keburu lockout dan bahkan manggil namanya, yang tentu aja bikin Gian kaget, soalnya seinget dia, mereka tuh belum pernah kenalan, tapi Gaon kayaknya bodo amat. Dengan potensi dan pencapaian yang udah dia tunjukin di beberapa misi terakhir, Gaon bisa lihat dengan jelas kalau cowok ini adalah orang yang dibutuhin banget di Guild Divergent. Sebagai anggota Guild Divergent, dia harus ngerekrut Gian, pokoknya harus. Tapi sekarang pas udah di depan orangnya, dia malah keceplosan nanyain nomor teleponnya. Tiba-tiba, muka kalemnya langsung berubah. Jadi panik total pas sadar kalau dia udah ngelangkahin terlalu banyak tahap dan kebablasan di obrolan pertama. Gila, masa langsung minta nomor telepon. Dan dia harus buru-buru ngejelasin sebelum Gian salah paham. Tapi sebelum dia sempat ngomong apa-apa, Gian minta maaf dan bilang kalau dia lagi nggak inget nomor teleponnya saat itu, terus Tiang ngebuka jendela statusnya dan langsung cabut sambil say goodbye kilat sebelum cewek itu sempat ngomong apa-apa lagi. Gaon jadi bengong sejenak mikir, kok bisa-bisanya ada orang lupa sama nomor HP sendiri, sebelum akhirnya sadar kalau kayaknya dia baru aja ditolak mentah-mentah. Padahal aslinya si Gian emang beneran lupa nomor lamanya, WKWK. Dulu di kehidupan sebelumnya, dia kan pakainya nomor Amerika buat sementara waktu, dan sejak reinkarnasi ke kehidupan baru ini, dia belum sempat ngapalin nomor Koreanya. Masa iya dia nanya ke orang lain berapa nomornya sendiri kan konyol. Jadi ya udah pikiran soal itu di skip dulu buat sekarang. Yang paling penting sekarang adalah dia kena rekrut kayaknya gara-gara pamer kekuatan barusan, dia jadi terlalu mencolok. Kalau dipikir-pikir lagi, kayaknya tadi mendingan dia minta nomor cewek itu deh daripada nolak, tapi dia emang gak ada niat buat gabung guild untuk saat ini. Untuk sekarang, dia harus fokus ngumpulin reward sebanyak-banyaknya dari quest. Dia berhasil naik 2 level dan juga dapat 1.500 poin game berkat itu, tapi poin segitu belum bisa buat beli item suci manapun. Item dewa yang pengen dia beli itu, harganya jauh lebih murah di masa lalu ini dibanding di waktu aslinya dulu, tapi tetap aja masih kemahalan buat dia. Untuk sekarang, dia harus pulang dan ngecek gudang kakaknya lebih teliti. Pas dia sampai di rumah, dia langsung lihat ada sepatu asing di pintu masuk dan dia langsung siapa yang ada di rumah. Saking kagetnya, tasnya sampai jatuh. Semua orang pasti punya momen yang disesali seumur hidup mereka. Dan Gian juga sama.
Penyesalan terbesarnya adalah nggak bisa ngelindungin keponakan kesayangannya yang bernama Ella di kehidupannya yang dulu. Banyak banget hal yang pengen dia omongin kalau ketemu lagi, dia inget betapa kuatnya cewek itu dan bahkan bilang bakal ngelindungin dia. Dan sekarang, dia berdiri di depannya lagi, hidup, seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa. Di atas segalanya, yang paling pengen dia bilang adalah, dia kangen banget sama Ella. Junsun Ella baru aja ulang tahun ke-18 tahun ini, dan dia adalah putri dari Junsun Yohji dan kakak perempuannya. Sela lagi nggak di rumah pas dia balik ke masa lalu, soalnya lagi ikutan acara kelompok gitu di Jeju, tapi cuma dia doang yang akhirnya cabut duluan. Ya tahu sendirilah alasannya kenapa, soalnya pas Sela lahir, kakaknya sibuk kerja buat biayain hidup, jadi ya Jin yang ngurusin dia dari Orok. Sekarang ibunya udah nggak ada, bokapnya malah tiba-tiba kabur ke Jepang dan ganti nama pula. Sekarang karena semua orang udah pada pergi, satu-satunya keluarga yang mereka punya ya cuma mereka berdua. Saat ini, Sela itu orang paling penting di hidupnya. Dan semua kekacauan ini terjadi gara-gara keputusan dadakannya si Yoon Seo-jin. Belum lama ini Sela sempat ngehubungin bokapnya buat nanya apa yang bikin dia tiba-tiba pindah haluan gitu. Kenapa mendadak banget? Dan bokapnya jawab katanya sih lagi jatuh cinta. Dia ngomongnya enteng banget. Dan meskipun Sela udah emosi di telepon, bokapnya itu malah kelihatan santuy abis. Setelah sampai nanya, terus dia harus gimana dong sekarang pas bokapnya mau ngilang gitu aja. Dia bahkan nanya apa dia beneran tega ninggalin Sela tanpa alasan, dan bokapnya dengan santai ngejawab iya. Dia ninggalin Sela karena itu syarat dari pacar barunya. Gila kan? Tanpa ngomong apa-apa lagi atau pamit, teleponnya langsung ditutup, dan hubungan bapak anak atau putus saat itu juga. Ini panggil emang, tapi si Jin dari dulu udah tahu kalau bokapnya itu emang cowok modelan begitu. Nggak tanggung jawab dan seenaknya sendiri, rela ninggalin anak satu-satunya dan negaranya sendiri cuma demi satu cewek. Gara-gara itu, Sela yang polos jadi sebatang kara, dan di kehidupan yang lain, dia akhirnya milih buat udahan sama hidupnya. Sela noleh dan sadar kalau foto keluarga mereka pecah, dan Jin langsung lari buat minta maaf. Soalnya dia mikir, segimanapun kelakuan si Yoon Seo-jin, dia kan tetap bokapnya Sela. Tapi di luar dugaan, Sela malah ngaku kalau dia emang pengen ngancurin foto itu sendiri. Terus dia bilang nggak apa-apa sambil pasang muka tegar. Emang dari dulu dia selalu gitu, mau itu pas ibunya meninggal atau pas bokapnya khianatin dia dan cabut, dia selalu pasang senyum ceria dan sok positif, malah lebih khawatirin omnya daripada dirinya sendiri. Tapi meskipun Jinto Sela bisa jaga diri, dia nggak mau. Sela harus kayak gitu terus. Mulai sekarang, biarpun Sela udah gede, Jin pengen ngelindungin dan ngejagain dia. Sela merem dan ngebiarin Jin meluk dia, tapi momen mereka keganggu pas Sela bilang kalau dia, di sisi lain kota metropolitan Seoul, tepatnya di Gangnam, di dalam markas besar Guild Divergent, Lee Hayan gak bisa berhenti ngakak abis dengerin cerita pengawalnya soal pertemuannya sama Gian. Si cantik gaun nembak cowok minta nomor malah dicuekin. Dan yang paling parah, cowok itu pakai alasan paling cupu sedunia, bilang kalau dia lupa nomor teleponnya sendiri. Ketawanya Hayan bikin Gaon jadi mikir, jangan-jangan dia emang gak semenarik yang Lee Hayan kira, padahal ya itu salah besar. Dia aja yang gak sadar seberapa populernya dia, bahkan beberapa orang yang papasan sama mereka aja nggak bisa buat nggak ngelirik dan bisik-bisik soal betapa kerennya penampilan dia. Mereka berdua lagi jalan ke ruang santai perusahaan dan suasananya emang nyaman banget di sana. Keduanya ada di sana buat ngebahas rencana mereka soal perekrutan Jian. Pokoknya mereka harus kudu wajib ngerekrut dia, bahkan para petinggi udah terus-terusan neken dia buat dapetin Gian gabung ke tim secepat kilat. Pas lagi asik ngobrol, Hayan ngeliat ada notifikasi di HP-nya, ada yang lagi live streaming, dan dia jadi penasaran siapa gerangan, soalnya hari ini harusnya nggak ada pertarungan gede apa-apa. Dan yang lagi nge-stream itu biasanya sih streamer judi yang suka Hayan tonton sesekali. Dia sih bilangnya analisis strategis, tapi ya intinya mah judi-judi juga. Tapi, yang lagi siaran kali ini bukan orang yang mereka duga, ternyata itu Seong-wan dan dia lagi mulai siaran dadakan tanpa woro-woro sama sekali. Di sisi lain, Jian lagi sibuk nyiapin kamera sementara, Sela ngarahin dia dari belakang layar. Gaon pusing 7 keliling, nggak ngerti kenapa si Gian bisa-bisanya muncul di channel judi, tapi Hayan lebih fokus sama judul streamnya. Gian ngaku-ngaku jadi adik iparnya Raja Pedang, para penonton streamnya juga jadi pada bingung sama kemunculan mendadak ini dan kolom komentar pun langsung banjir pertanyaan ada apaan sih? Patung di belakangnya itu kan patung pedang kembar, yang ngebuktiin kalau dia emang lagi ada di penthouse-nya Istana Pedang. Sekarang pas siarannya udah resmi dimulai, Jian nyuruh Sela buat minggir dulu, terus dia ngalirin kekuatan ke kakinya, dan ngehantam lantai, bikin lantainya langsung retak di bawah dia, dan bikin pondasi patungnya hancur,
Abis itu dia pakai tinjunya buat ngehancurin patung itu sampai berkeping-keping. Mengejutkan semua orang yang sedang menonton dan menarik ribuan penonton lagi ke siaran langsungnya. Sekarang setelah dia menyebabkan dampak besar dan menarik perhatian publik, inilah saatnya untuk mulai benar-benar berbicara tentang naturalisasi Jun Shohin, sang raja pedang di Jepang. Platform tempat dia melakukan siaran langsung disebut BattleTube, sebuah sistem siaran yang terhubung dengan sistem pertarungan dan sebuah platform dengan dominasi pasar absolut di seluruh dunia. Karena ini adalah bagian dari sistem pertarungan, Jin juga bisa menerima misi yang terkait dengan BattleTube yang mencakup mendapatkan sejumlah penonton, pelanggan, dan tayangan tertentu. Berkat ini, dia punya cara lain untuk mendapatkan poin pencapaian, menciptakan dampak di platform, dan menghancurkan patung pedang kembar jelas merupakan cara untuk membuat kehebohan online bagi Jin. Tidak ada situasi yang lebih baik dari ini untuk memanfaatkan semua hadiah yang mungkin didapat. Seiring semakin banyak penonton yang datang, dia juga terus mengumpulkan poin pencapaian dari berbagai tonggak sejarah yang dia capai. Sementara itu, orang-orang masih terkejut karena keberaniannya menghancurkan patung yang begitu penting dan, seperti yang diduga, gelombang tidak suka mulai berdatangan. Ada juga beberapa komentator yang memiliki foto profil yang sama, sebuah logo hitam dengan dua pedang bersilang. Orang-orang itu adalah keluarga Raja Pedang dan hanya memikirkan mereka membuat mata Jin berkedut karena marah. Klub penggemar fanatik dari Usam adalah yang menyebabkan kematian Seiya di kehidupan masa lalunya, meskipun mereka adalah pendukung terbesar Raja Pedang, kebencian mereka tumbuh setelah kepindahannya ke Jepang dan pada akhirnya, kemarahan itu mulai terfokus pada satu-satunya kerabat sedara Yun Seojin, yaitu Yun Seiya. Kata-kata mengerikan dan kemarahan mereka selalu sampai ke Seiya, tidak peduli seberapa keras, dia mencoba menjauh dan pada akhirnya dia kehilangan nyawanya karena tindakan bodoh mereka. Karena mereka membutuhkan seseorang untuk melampiaskan kebencian, mereka mengincar keponakannya yang tidak bersalah. Tapi kali ini, Jin tidak akan membiarkan itu terjadi. Jika mereka butuh seseorang untuk disalahkan, dia dengan senang hati akan menjadi target itu. Protagonis kita berdeham dan menyuruh semua orang untuk mendengarkan. Dia ngeliatin dengan serius. Terus dihajar lagi patung yang udah retak-retak itu, biar semua mata tetap ngeliatin dia. Terus dia ngomong belak-belakan, Idol Ray, si mantan Raja Pedang mereka, nggak bakal balik lagi. Pas dia lanjutin pengumumannya, orang-orang mulai ngeh sama dia gara-gara pencapaiannya dulu. Apalagi pas tutorial Liga Perunggu, di mana dia berhasil jadi juara satu walaupun banyak banget rintangannya, tapi faktanya dia masih aja di perunggu. Bikin kredibilitasnya sebagai orang penting jadi anjlok. Siapa yang cuekin komen-komen itu dan nunjukin bukti kuat ke kamera, dia deketin HP-nya ke mic dan muter rekaman. Rekaman ini isinya teleponan antara Rayo dan Seiya, abis si Raja Pedang itu mutusin buat jadi warga negara Jepang. Di telepon itu, si Rayo ngaku terang-terangan kalau alasan dia ninggalin Korea itu karena nemu seseorang yang dia cintai. Dia ngaku ninggalin negaranya demi cewek itu dan bahkan tega ninggalin anak cewek satu-satunya tanpa nyesel sedikit pun. Itulah syarat yang dikasih sama pacar barunya biar dia diterima. Nah, sekarang pesannya udah kesampean, Hen matiin rekamannya. Orang-orang langsung pada kicep, tapi kebanyakan sih nggak percaya. Sampai sini, ini sih lebih kelihatan kayak gosip murahan dan bukan bukti nyata kalau Raja Pedang mereka udah ninggalin mereka. Biar makin kuat argumennya, Sela nongol di kamera buat ngelanjutin pengumumannya. Dia bilang kalau bokapnya pernah ngomong bakal ngewarisin Istana Pedang ke dia sebagai warisan, tapi dia ogah nerima. Apapun dari orang yang udah nelantarin negara dan keluarganya sendiri. Makanya, daripada gitu, dia berencana nyumbangin Istana Pedang buat Korea, dengan harapan sumbangan itu bisa jadi dukungan gede buat pertumbuhan para bibit-bibit baru, pemain-pemain Korea. Pas Sela ngomong, si Jin senyum-senyum sendiri lihat rencananya jalan mulus banget. Setengah jam sebelumnya, dia baru pertama kali ngusulin ke Sela buat ngasih rumah itu cuma-cuma. Ya kayak orang normal lainnya, Sela langsung bingung denger ide gila kayak gitu. Ngapain juga ngasih semua harta mereka gitu aja. Dia nggak bisa ngasih tahu alasan sebenarnya, dan dia bahkan nggak yakin bisa ngebujuk Sela biarpun udah dicoba. Lagian kan mereka nggak bakal ngejual gedungnya tapi bener-bener cuma mau ngasih gitu aja. Kedengerannya emang gila banget, tapi Gian butuh banget dia setuju demi kebaikan dia sendiri. Soalnya di kehidupan sebelumnya, setelah si Hyun itu ngehancurin Korea pas jadi perwakilan Jepang, kemarahan orang-orang Korea meledak sampai semua asetnya disita, termasuk Istana Pedang tempat mereka tinggal. Dia jadi gelandangan dan gak kuat sama perundungan yang terus-terusan, plus ancaman dari keluarga Raja Pedang. Ujung-ujungnya dia milih buat game over, dan karena rumah ini juga bakal diambil paksa,
Mendingan didonasikan aja biar dapat simpati rakyat Korea, sekalian buat ngamanin dia juga. Tapi di mata dia, pamannya itu cuman pengangguran yang kerjaannya mabuk doang di rumah seharian dan jelas dia nggak bisa ngasih tahu kalau dia balik dari masa depan. Tetap aja, dia harus bisa ngebujuk. Ajaibnya, pas dia lagi mikirin cara buat ngebujuk, cewek itu malah setuju-setuju aja sama rencananya. Gian sampai harus mastiin 2 kali kalau dia beneran setuju, soalnya menurut dia sendiri aja, Aidnya kedengeran ngaco. Alasan dia akhirnya percaya sama Jian itu karena dia tahu kalau Gian nggak mungkin nyaranin hal aneh kayak gitu tanpa alasan penting. Lagian, udah lama banget dia nggak lihat sisi seriusnya Gian, jadi dia mutusin buat ngikutin aja. Berkat tekadnya yang keren abis itu, Jian berhasil wujudin Aidnya jadi nyata. Tapi bukan berarti nggak bakal ada masalah ya. Keluarga Raja Pedang masih ngamuk-ngamuk dan langsung ngecap Gian itu penipu ulung. Nah justru ini yang dia mau, biar mereka fokus ke dia dan gak gangguin Seiya. Tapi ini aja belum cukup buat nutup kasus. Biar semuanya bener-bener kelar, dia perlu ngasih pukulan terakhir yang mematikan. Jian balik lagi ke depan kamera dan langsung nyebut nama Yoon Seo-jin. Dia bilang ke semua orang kalau alasan Yoon Seo-jin cabut itu gara-gara cewek, tapi sebenarnya karena dia itu emang pecundang. Seiya cuma bisa melongo, soalnya jelas banget ini di luar skrip yang udah mereka siapin dan gak tahu mesti gimana. Kolom komentar di live streaming langsung meledak, ada yang gak percaya dia ngomong gitu. Sementara yang lain gak bisa nahan ketawa ngakak denger omongannya yang konyol abis. Gian terus manas-manasin dia, sambil bilang kalau satu-satunya alasan Yoon So-hyun pergi itu karena dia tahu gak bakal punya masa depan di Korea. Bahkan Gaon sama Hayan aja sampai teriak-teriak kaget denger omongan Gian. Terus si Jin nge-smackdown lagi, bilang kalau Jun So-hyun mending anteng aja di Jepang, soalnya bentar lagi juga ketemu, dan pas itu bakal dia remukin sampai jadi remahan. Siarannya langsung kelar abis itu, dan mereka berdua balik ke rumah buat ngadem. Nah di situ Sela langsung labrak omnya. Gara-gara semua keributan yang dia bikin di dunia maya cuman karena bacotannya. Korea sama Jepang auto geger gara-gara omongannya, tapi si Gian mah woles aja. Dia yakinin Sela kalau semua bakal aman-aman aja dan nyuruh buat nyukin semua kehebohan ini biar nggak stres sendiri gara-gara kelakuan barunya yang aneh-aneh. Sela jadi ngah kalau ada yang beda dari omnya, kayak tiba-tiba jadi orang lain gitu loh. Yang beda total dalam semalam tapi ya iyalah dia ngerasa gitu. Gimana pun juga, mana mungkin bisa tetap waras dan bersikap normal setelah mati terus hidup lagi di masa lalu. Terus dia nanya apa selama ini dia cuma dianggap om-om pengangguran yang kerjaannya mabuk doang, dan Sela langsung panik coba narik omongannya, padahal dalam hati emang mikir gitu sih. Pas mereka lagi ngobrol, tiba-tiba bel rumah bunyi dan Jin udah nebak siapa yang datang. Walaupun nggak nyangka bakal secepat ini. Yah, karena semua udah kejadian, inilah saatnya buat mulai cari cuan. Sementara itu di Tokyo, Jepang, Jun Seo-jin lagi nonton berita sambil duduk di samping cewek yang lagi pulas di ranjang. Beritanya lagi ngebahas kejadian heboh barusan dan bilang kalau hubungan antara Korea dan Jepang bakal makin panas gara-gara dia pindah ke warganegaraan jadi orang Jepang. Semua jadi makin runyam pas kesebar kabar kalau dia ngelakuin semua ini cuma demi seorang cewek. Si cewek kebangun dan Seo-hyun buru-buru matiin TV-nya takut dia jadi kebangun gara-gara dia. Tapi cewek itu nenangin dia, bilang udah cukup tidurnya. Dia malah lebih khawatir sama Seo-hyun dan masa-masa sulit yang bakal dia hadapi nanti. Tapi Seo-hyun langsung motong dan bilang kalau cewek itu nggak usah manggil dia Seo-jin lagi, soalnya sekarang dia udah ganti nama dan dia mau dipanggil dengan nama itu mulai sekarang. Cewek ini yang namanya Tsuru langsung nempel ke dia dan yakinin kalau dia itu tetap Yoon Seo-jin, pemain nomor 1 se-Korea, dan kebenaran itu nggak akan berubah. Tapi anehnya, omongan cewek ini kayak punya kekuatan sihir. Dan kayaknya apa yang dia ucapin itu punya bobot lebih dari sekadar omongan biasa. Terus dia narik cowok itu mendekat dan mereka ciuman. Sambil ngingetin kalau sekarang dia itu Yoon Seo-jinnya dia. Balik lagi ke tokoh utama kita, dia buka pintu dan di depannya udah ada orang yang dia tungguin. Nih, bapak-bapak ini ternyata pejabat pemerintah dan kayaknya dia sama Gian, ya setidaknya saling kenal dikit lah. Namanya Park Yunik, dia tuh bosnya Departemen Turnamen Korea Selatan. Dulu di kehidupan sebelumnya, pas Jun Si-hyun cabut, departemen ini udah nggak pernah nongol lagi. Tapi kayaknya Gian hari ini bikin heboh banget sampai mereka nggak bisa cuekin lagi. Tapi ya, biarpun pemerintah udah nggak datang, bapak ini masih sempet-sempetnya ngurusin Gian dan adiknya. Nah sekarang panggung udah siap dan semua pemainnya udah pada datang, waktunya Gian mulai ngambil apa yang dia butuhin. Mereka bertiga duduk buat ngobrol, dan si Yunik langsung to the point. Dia tahu mereka nggak bakal bisa bawa balik si Raja Pedang, dan pemerintah juga tahu itu, tapi mereka nggak bisa biarin warga tahu dulu. Soalnya, pertandingan antara Korea sama Jepang bentar lagi diadain, dan mereka butuh semangat rakyat lagi tinggi-tingginya pas hari H nanti. Si Jian udah bisa
nebak arah pembicaraan ini kemana dan langsung nyuruh Yunik, udah nggak usah muter-muter, langsung ke intinya aja. Yang sebenarnya mereka mau itu adalah Jian batalin donasi Istana Pedang. Soalnya kalau pemerintah nerima donasi itu, sama aja kayak pengakuan resmi kalau si Raja Pedang emang nggak bakal balik lagi. Yunik kaget banget Gian bisa nebak segampang itu, dan bahkan dia jadi mulai percaya kalau Gian bener-bener udah jadi orang yang beda banget. Soalnya Gian yang dulu itu kan cuma seorang pemabuk pengangguran yang kecanduan judi. Ngesampingin rasa kagetnya, Yunik ngeiyain omongan Gian, tapi dia jelasin kalau mereka belum sepenuhnya nyerah soal kembalinya si Raja Pedang. Jadi, daripada nyerahin kepemilikan sepenuhnya, pemerintah mau nawarin manajemen bersama. Artinya, kepemilikannya bakal ganti nama, tapi mereka tetap punya suara bareng buat nentuin urusan-urusan terkait. Ini cara mereka buat jaga-jaga kalau si Raja Pedang beneran balik. Pemerintah juga pengen mereka berdua tetap tinggal di Istana Pedang, yang pada akhirnya bikin situasi ini jadi sama-sama untung buat kedua belah pihak. Yunik nyodorin dokumen ke mereka yang isinya detail perjanjiannya dan minta mereka baca pelan-pelan sambil dipertimbangin. Kelihatannya sih mereka beneran udah mikirin ini matang-matang banget. Tadinya Gian niatnya mau langsung kasih gitu aja, tapi kalau mereka mau nawarin yang beginian, ya jelas lebih bagus buat Gian dan adiknya. Tapi sebagai gantinya, ada satu permintaan yang pengen Gian ajuin. Namun, sebagai imbalannya, ada sebuah bantuan yang ingin Gian minta. Waktu pun berlalu abis kejadian itu, dan pertandingan selanjutnya di turnamen udah di depan mata. Seorang streamer bernama Luz Dorada mulai nge-live, dan para penontonnya. Langsung auto gerudukan ke Battletube buat nontonin dia. Si streamer ini dengan pedenya ngenalin diri sambil nangkring di atas patung kolosium dan nyapa semua orang di siarannya. Para pemain lain mulai bermunculan di arena tempur, sementara si Luz Dorada loncat turun buat gabung sama mereka dan lanjut ngehibur para viewernya. Ada yang nyawer nih ke streamnya, minta si Luz Dorada buat ngasih pelajaran ke pemain-pemain bronze. Semua orang di sana nonton dengan muka bete pas lihat si Luz Dorada. Joget-joget buat ngehibur penontonnya sebagai tanda makasih atas donasinya. Pertama, jelas banget mereka nggak seneng ketemu dia di lobi ini, beda banget sama para pengikutnya. Soalnya, di balik senyum polosnya itu, tersimpan niat yang busuk banget. Dia jadi populer gara-gara tampang dan energinya yang asik, tapi dia juga tukang nge-troll yang terkenal parah. Kedua, dulunya dia itu pemain rank gold yang disegani, tapi sengaja nurunin rank ke bronze cuma demi konten cuy. Dia nyebutnya perjalanan ke dasar jurang. Dia tuh nggak peduli sama gamenya, yang penting seneng-seneng doang, yang bikin dia jadi rajanya para troll. Meskipun dia ada di rank paling cupu, gear sama statistiknya. Masih setara rank gold dan dia terkenal suka ngebully dan ngekill pemain bronze yang lebih lemah dari dia. Nah, sekarang dia udah di sini, fansnya yang nggak sabaran udah nungguin aksinya. Waktunya Luz Dorada nyari korban pertamanya. Dia ngamatin kerumunan pemain dan akhirnya matanya ngunci satu target potensial buat dijadiin konten. Tanpa babi bu, dia langsung lari ke arah Jin sambil bawa mic, semangat banget mau wawancara cowok yang baru-baru ini jadi pusat perhatian. Sampai sekarang, Jin udah punya banyak julukan dan dapat sorotan dari mana-mana. Sementara itu, si Jin malah bingung ini bocah kinklong siapa sih? Kelihatan banget kalau dia ini streamer Battletube dan berisik banget buat seleranya Jin. Tapi setelah dipikir-pikir kayaknya masih ada lumayan banyak achievement Battletube yang belum dia kelarin. Mumpung ada kesempatan, Jin pun mutusin. Dia malah mulai live streaming sendiri buat penontonnya, si cowok glowing ini dicuekin parah. Terus dia buka jendela live-nya sendiri buat mulai nge-stream. Keren gak tuh? Penontonnya si Luz Dorada juga ngeh ada tanda live di atas kepala Gian, dan mereka langsung sadar kalau jagoan kita ini ternyata lagi nge-stream juga, yang akhirnya bikin mereka pada cabut dari live-nya si Luz Dorada buat nonton si Gian. Wek, si paling glowing ini langsung gemeteran dong, gara-gara sadar dia malah ngasih promosi gratis ke Gian. Nyesek gak tuh? Nah, karena udah terlanjur begini, dia harus puter otak gimana caranya narik penontonnya lagi. Lagi pusing-pusingnya mikir, dapat notif dari orang yang username-nya bucin parah sama si Raja Pedang, isinya nyuruh dia buat ngabisin Gian biar jadi yang paling bontot. Imbalan buat nyelesain misi gila ini adalah 2000 poin game coy. Satu poin game itu nilainya sekitar $1 1 sen, jadi ini tuh misi dengan hadiah senilai 2 juta. Duit semua tuh, dan yang mulai saweran ini ternyata bukan orang sembarangan, melainkan para anggota keluarga si Raja Pedang. Pas si Luz Dorada ini masih mikir-mikir, anggota keluarga yang lain ikutan nimbrung dan terus nambahin nominal sawerannya. Kelihatan banget nih orang-orang dendam, kesumat sama si Gian, tapi dianya sendiri kagak nyangka kalau bakal separah ini. Itu saweran terus nambah, nembus 30.000 poin game, bahkan sampai
nyentuh 40.000 poin game, tapi apesnya buat Silus Dorada, para pemain yang tersisa keburu dipanggil ke arena, yang bikin sawerannya jadi mandek di angka 42.000 poin game, padahal jumlah duit yang ditawarin udah nggak ngotak. Silus Dorada malah kecewa, soalnya nanggung banget gak nyampe 50.000. Salah satu anggota keluarga Raja Pedang tiba-tiba ngejanjiin bakal nyawer 10.000 poin game lagi kalau dia berhasil ngeratain Gian. Nah, ini nih yang akhirnya bikin Silus Dorada langsung semangat 45. Targetnya udah kekunci. Begitu pertarungan dimulai, Silus Dorada langsung siap-siap nyeruduk Gian yang lagi lengah. Dia langsung pakai salah satu skillnya yang namanya Charge, yang bikin badan penggunanya bisa melesat cepet banget, dan wush, dalam sekejap dia udah nongol di belakang Gian sambil ngangkat pedang. Serangannya sih kena, tapi si Gian dengan santuinya berhasil nangkis tanpa keringetan sedikit pun. Gokilnya, dia pakai senjata anehnya lagi. Kali ini palu yang bagian dari set mainan masak-masakan dan itu tuh item suci alien ranking D. Jin masih kaget, padahal udah dia blokir pakai seluruh kekuatannya, tapi senjatanya Silus Dorada masih utuh aja dong. Karena situasinya udah begini, ya udah, Jin ngeluarin pedang juga, sekadar buat basa-basi. Dalam hitungan detik, dia berhasil numbangin Lus Dorada pakai serangan simple tapi jitu banget, dan para penonton sadar kalau dia pakai Ki Pedang, yang mana harusnya nggak mungkin bisa dilakuin sama orang di Liga Perunggu. Dia juga pakai api suci putih, kekuatan dewa gitu, yang artinya kelas dia itu support. Gimana pun caranya, Jin berhasil dapat First Blood, pakai pisau dapur suci ranking D, yang juga bagian dari set senjata dewa masak-masakan itu. Tapi, biarpun dia kalahnya memalukan banget, Silus Dorada ternyata belum KO. Entah gimana, dia berhasil hidup lagi berkat item yang namanya Salib Kebangkitan, yang cuma bisa dipakai sekali doang dan nggak berlaku di Liga Nasional, pertandingan promosi, atau war antar guild. Walaupun dia hidup lagi, udah nggak ada gunanya sih, soalnya tujuannya bukan cuma buat ngalahin Jin, tapi buat bikin dia jadi juru kunci, dan karena mati duluan, itu udah nggak mungkin lagi. Meskipun sponsornya jelas-jelas kecewa, Lus Dorada nekat mau balas dendam dengan ngalahin Jin. Sialnya buat dia, Jin juga sama-sama bertekad buat ngilangin senyum songong dari mukanya. Gak pakai lama, Jin numbangin dia lagi, gak sengaja dapat double kill, dan sambil ngejauh dari si streamer yang sekarat, dia mikirin item yang dipakai buat hidup lagi itu. Di masa depan, gak ada yang pakai item itu soalnya proses bangkitnya ada cacatnya. Lupain soal itu, hari ini emang lebih rusuh dari biasanya. Kayaknya sih gara-gara penonton yang datang buat nonton pertandingan ini. Penonton hari ini tuh para elf, dan kayaknya mereka semua lagi ngeliatin Jin. Tokoh utama kita ini gak begitu suka sama mereka. Soalnya para elf itu punya peran penting dalam jatuhnya umat manusia. Tapi sekarang, dia nggak bisa berbuat apa-apa soal mereka. Jadi mendingan fokus aja sama musuh yang ada di depannya. Kelihatannya sih, pemain lain pada ngehindarin dia, ngasih jarak gitu, kayak nganggap dia wabah penyakit aja. Pas dia liatin, semuanya langsung lari ketakutan. Ya wajar lah, gimana pun juga. Dia barusan aja ngebantai player gold 2 kali. Jadi jelas mereka sadar nggak bakal bisa nyaingin dia. Ini sih kabar buruk buat protagonis kita, soalnya efisiensi berburunya jadi anjlok, padahal dia baru aja nemu item suci rank D. Kalau dia mau memenuhi syarat buat manifestasiin item-item ini, dia kudu gelut lebih sering lagi sambil mikirin cara. Tiba-tiba muncul notif di jendela statusnya dan Han langsung nyengir pas bacanya. Kelihatannya keadaan bakal membaik nih. Dia dapat misi buat ngeberesin para goblin yang lagi ngumpul di sekitar si Jawara Goblin. Gara-gara ini, dia jadi bisa menuhin kuota tempurnya, biarpun player lain pada kabur dari dia. Dalam sekejap, dia langsung dikepung sama beberapa goblin, dan kelihatannya sih kalah jumlah. Tapi cuma dalam sekejap mata, malah para goblinnya yang lari, tunggang-langgang ketakutan pas Gian nerjang mereka dengan kecepatan super. Monster-monster itu teriak-teriak minta tolong sambil digebukin dan ditusuk pakai peralatan masaknya Gian. Berkat pertarungannya yang non-stop, set peralatan masak suci itu mulai bereaksi sama tindakannya. Ini semua gara-gara dia baca dulu deskripsi itemnya sebelum mulai make, dia harus mecahin kepala mereka dan nyabut jantungnya. Dan itu harus dilakuin dengan urutan yang pas biar itemnya bereaksi dengan benar. Untungnya, dia nemuin semua ini sebelum gamenya tamat, tapi ngelihat keadaan sekarang ini makan waktu lama banget. Coba aja dia tahu lebih cepat, pasti masih ada sisa goblin buat dijadiin samsak senjatanya, tapi seenggaknya belum kelar-kelar amat. Masih ada satu goblin lagi yang harus diberesin, dan yang satu ini jauh lebih serem dari yang lain. Monster ini adalah si Jawara Goblin, dan dibandingin goblin biasa, dia jauh lebih gede dan lebih kuat. Meskipun badannya gede dan kuat, sekali hantaman mantap pakai pentungan masak udah cukup buat ngerobohin si Jawara Goblin. Terus si Gian manfaatin kesempatan dan nusuk jantungnya.
Biarpun ukurannya jumbo, tetap aja dia cuman goblin gede, dan dengan itu misinya kelar, dapat hadiah 500 poin pencapaian, plus dapat 1 poin kekuatan dewa juga. Tapi karena itemnya dipakai berlebihan, rank senjatanya jadi turun ke E, makanya dia cuman bisa dapat kekuatan dewa lagi nih. Wih, berburu monster doang mah kelamaan bro. Jadi mending sekarang ngegang player aja, tapi masalahnya mereka pada jauh banget. Ya udah, kalau mereka nggak mau nyamperin biar dia yang samperin. Jemput bola bos. Para komentator yang dari tadi cuma nyimak streamingnya dalam diam, akhirnya nongol juga dari pertapaan mereka. Buat ngomongin betapa ngerinya wujud Gian sekarang, tapi dari semua yang nonton, ada satu orang yang paling gedek ngelihat apa yang ada di layarnya. Siapa lagi kalau bukan Silus Dorada, yang lagi nontonin streamingnya Gian dari luar game. Dia ngelihat ada satu komen yang nyelekit banget, bilang katanya Gian 1000 kali lebih jago dari dia. Walaupun kesel digibahin, dia malah jadi makin kepo sama si Gian yang udah kayak monster itu. Gara-gara pertarungannya sama Goblin, sistem langsung ngitung perkiraan statistiknya. Rata-rata kekuatannya 35, padahal rata-rata player Liga Perunggu itu cuma 25. Dan entah gimana caranya, si Gian bisa 10 poin di atas rata-rata, nggak ngotak. Ini semua nggak masuk akal, dan Silus Dorada sampai mikir jangan-jangan. Si Gian ini pakai cheat atau ngehack kali ya. Sambil rebahan di kasur, nyeselin kegagalannya dan mikirin si monster OP protagonis kita ini, dia dengar suara jeritan ngeri dari monitornya. Pas dia lihat, si Gian lagi ngegepuk muka orang pakai pentungannya. Sadis. Cuma dalam hitungan detik, Gian udah ngeratain banyak player sekaligus dan pertarungannya jadi nggak seimbang banget. Gak pakai lama, Gian udah ngebantai player yang nggak kehitung jumlahnya dengan gampangnya. Bikin jumlah peserta yang tersisa jadi seuprit doang. Player yang masih hidup akhirnya sadar. Ini bukan waktunya buat saling sikut, tapi ini saatnya buat keroyokan ngalahin si cheater ini. Ada mage sama archer yang pertama kali maju bareng buat nyoba ngerubuhin Gian. Tapi serangan mereka cuma jadi angin lalu, gampang banget diblok atau ditepis. Gak lama kemudian, mereka nyerah, berhenti nyerang sama sekali. Lihat semua usaha mereka sia-sia lawan Gian, mereka bahkan udah gak niat buat nahan. Mereka cuma bisa melongo gak percaya, sampai akhirnya Gian nyamperin dan ngirimin mereka ke lobby. Gian udah dapet total 10 kill dan para penontonnya. Langsung pada heboh, abis ngeliat aksi gilanya ngeratain semua player itu. Gara-gara jumlah killnya bejibun, set dapurnya auto bereaksi lagi dan dapat 1 poin kekuatan dewa. Abis itu, barang-barangnya malah turun rank jadi F, jadi ampas banget dah. Tapi dia juga nyelesain misi rahasia yang syaratnya harus dapat 10 kill di Coliseum, yang hadiahnya 5.000 poin prestasi tambahan. Dengan kekuatan dewa dan poin prestasi di tangan, Gian udah dapat semua yang dia mau, tapi kok rasanya ada yang kurang gitu ya. Dia butuh sesuatu yang bener-bener OP buat naikin kekuatannya sampai mentok. Terus dia baru sadar dapat quest epic yang nyuruh dia buat nemuin Ratu Bayangan, yang lokasinya deket para penonton, di peta Coliseum dan mancing-mancing dia. Quest epic tuh harusnya nggak muncul di Liga Perunggu, tapi yang paling penting itu hadiahnya cuy. 50.000 poin prestasi plus dilirik sama konstelasi Ratu Bayangan. Konstelasi itu makhluk absolut yang ngewakilin sebuah bintang dan mereka itu entitas dewa. Di turnamen, dilirik konstelasi itu sama aja kayak dapat sponsor dan mereka bisa bantu ngasih skill yang player biasa nggak bakal bisa dapat. Gila, kayaknya hal yang cuma bisa kejadian di Liga Diamond malah nimpa dia sekarang. Kalau emang gitu ceritanya, berarti dia harus ketemu Ratu Bayangan, apapun caranya. Soalnya, kalau satu konstelasi aja mihak dia, yang lain pasti bakal ikutan ngelirik dia. Tapi masalahnya, dengan elf sebanyak itu yang nontonin dia dari pinggir, apa dia beneran bisa nemuin Ratu Bayangan di antara mereka semua? 1. Di luar game dunia lagi heboh banget sama pencapaiannya si Gian. Rekor 10 kill-nya Gian di Coliseum itu yang pertama di negaranya sejak zaman Yun Seojin. Beritanya langsung viral di medsos dan alhasil, dia dapat sekitar 10.000 subscriber dan live streamnya ditonton sampai 4.000 orang barengan. Orang-orang dari keluarga Raja Pedang yang ngarep Gian ancur, malah jadi fansnya. Sekarang semua hujatan malah ngarah ke Silus Dorada, yang tanpa sadar malah jadi batu loncatan buat Gian jadi terkenal. Reputasinya anjlok parah abis kejadian kemarin, dan sekarang dia lagi pusing nyari cara buat benerin nama baiknya. Karena udah nggak ada pilihan lain, Lus Dorada akhirnya mutusin buat ikutan nge-hype Gian. Dan jadi salah satu fans beratnya mulai detik ini. Dia ngarep banget bisa jadi editornya Gian dan bikin dia jadi bintang paling ngetop di platform Tubo de Batala. Balik lagi ke Istana Pedang, Sela masih aja cengong ngeliatin pamannya, nggak nyangka abis lihat pertarungan tadi sore. Gila, dia nggak percaya omnya jadi squad itu, malah jadi kasihan sama player lain, Wekoka. Soalnya ini sama aja kayak sengaja ngerusak game buat orang lain.
Banyak banget yang mau donasi di streamnya Gian, tapi link donasinya malah dia blokir, soalnya dia mutusin buat nge-stream dadakan gitu aja dan belum disetting dari awal. Karena emang belum siap, si Sela ngasih saran ke Gian buat naikin jumlah minimal donasinya. Nanti bakal susah konsen kalau donasinya masuk terus, jadi mendingan di-set ke jumlah yang gede sekalian biar nggak kebanyakan yang nyawer. Gian setuju-setuju aja dan langsung pasang minimal donasi 10.000 poin game yang setara sama 10 juta won. Waktu Sela lagi mikir-mikir apa nominal 10 juta won itu nggak kebanyakan, Gian malah lagi fokus mikirin quest epic Ratu Bayangan yang baru dia dapat. Dia harus nemuin sosok misterius itu terus mancing dia keluar, tapi bingung gimana caranya nyari di tengah lautan manusia gitu. Sela sadar muka omnya lagi serius banget dan langsung nawarin bantuan. Sikapnya itu ngingetin Gian banget sama ibunya Sela, dan Gian pun senyum, soalnya nerima bantuan kan gak ada salahnya. Dia pun berdiri dan mutusin buat cerita apa yang lagi bikin dia pusing, soal quest epic dan si Ratu Bayangan itu, dan ternyata Sela juga nggak punya bayangan sama sekali siapa orangnya, yang mereka tahu pasti cuma dia ada di antara penonton. Akhirnya Sela mutusin buat nonton ulang rekaman pertandingannya buat nyari orang itu di antara penonton. Nah, karena Sela yang ngurusin bagian itu, urusan ini harusnya jadi lebih gampang. Meskipun Gian masih ngerasa nggak enakan karena harus minta tolong ke dia. Nyari Ratu Bayangan itu kan kayak nyari jarum dalam jerami. Nah, mumpung perhatiannya udah dialihkan, dia jadi punya cukup waktu buat ngeberesin urusan-urusan lain yang dari kemarin ketunda. Dengan semua poin prestasi yang udah dia kumpulin, dia beli slot kelas baru dan sekarang waktunya buat nambahin kelas baru dan dapetin kekuatan baru. Ada 3 pilihan buat dia, Warrior, Archer, atau Mage. Dari semua pilihan, dia mutusin jadi Mage. Begitu kelas barunya ditambahin, dia langsung ngerasain ada kekuatan baru ngalir dari hatinya. Beda banget rasanya sama kekuatan suci dan ini ngasih dia akses ke skill-skill baru. Alasan dia milih kelas Mage setelah kelas support itu ya, karena ada stat unik yang cuma bisa didapetin kalau punya 2 kelas ini. Skill baru yang gokil ini namanya Fuerza. Dulu sebelum regresi, dia sering dangering si Barong Ngose pas lagi mabuk. Suatu hari, pas lagi ngelantur gara-gara mabuk, si Faron ini ngomong ke Jin banyak hal yang gak penting, kayak soal dia bakal ngakuin Jin sebagai orang Amerika, kalau aja Jin jadi warga negara lebih awal. Tapi hari itu dia juga ngebahas sesuatu yang aneh, skill Fuerzanya, yang dia dapat dari ngegabungin secara sempurna kekuatan suci sama mana. Buset, ini bukan kerjaan gampang, dan orang lain bahkan gak bakal bisa nyoba, soalnya si Faron itu satu-satunya player di dunia yang punya 2 kelas. Ini tuh sesuatu yang gak bisa didapetin orang lain, dan satu-satunya alasan Faron punya skill ini ya, karena dia punya 2 jendela status, yang mana itu adalah gift rank SSS miliknya. Awalnya Jin nanya, emang gak apa-apa ngasih tahu info kayak gitu? Tapi ujung-ujungnya, si Faron pede banget kalau dia bisa ngasih tahu info itu ke siapa aja di dunia ini, soalnya kan cuma dia doang yang bisa punya 2 kelas. Sombong banget emang. Nggak salah lagi, tapi yang dia omongin itu beneran. Fuerza itu kekuatan yang OP banget yang bisa ngendaliin area sekitar sepenuhnya, tapi sekarang si Faron bukan satu-satunya yang punya skill ini. Jin tahu syarat-syaratnya dan sekarang dia udah menuhin semuanya. Skill inilah yang bikin Faron jadi peringkat 1 dunia, padahal kontrol dan cara pakainya hancur banget. Jadi, kalau Jin mau siap-siap buat apa yang bakal terjadi di masa depan, dia harus pastiin buat dapetin skill ini gimana pun caranya. Buat dapetin kekuatannya, dia perlu fokusin kekuatan suci di tangannya dan ngalirin mana dari jantung ke tangannya, biar kedua kekuatan itu bisa nyatu di sana. Kalau dia berhasil nyatuin keduanya dengan sempurna dan nggak ada yang bocor, dia bakal berhasil. Untuk sesaat, kelihatannya usahanya berhasil, tapi kekuatan yang muter-muter di tangannya malah ngelempar dia ke tembok setelah ada ledakan kecil. Kayaknya sih dia gagal kali ini dan dia nggak bisa nahan kekuatan itu di tangannya cuma pakai tenaga doang. Pasti ada yang kurang nih. Mungkin butuh mana lebih banyak atau level yang lebih tinggi, tapi yang jelas ada sesuatu yang kurang. Masalahnya tuh, dia nggak bisa nahan kekuatannya di tangan selamanya cuy. Jadi kayaknya masalahnya ada di tempat dia ngumpulin kekuatannya deh. Kan nggak bisa ditahan di tangan, ya udah, opsi paling oke ya simpen aja di dalam badannya. Kalau dia bisa gabungin kekuatan dewa dari dantian atas sama mana, dari dantian tengah. Nah, baru dia bisa nyetabilin. Dua-duanya pakai kekuatan dantian bawah. Selama keduanya susah nyampur, cara ini harusnya sih bisa jadi bentuk sempurna yang nggak ada bocor-bocornya sama sekali. Kalau dia berhasil ngepres sampai ke kondisi itu, harusnya dia bisa ngebuka kekuatan baru nih. Dia pun nekat nyobain, dan buset, reaksi di badannya parah banget. Dia nggak bisa nahan buat nggak teriak kesakitan pas kekuatannya ngebanjirin badannya. Tiba-tiba muncul notif dari sistem, ngasih tahu kalau dia udah mulai nyoba nyatuin. Ketiga dantiannya,
Tapi nggak lama kemudian, muncul peringatan yang bilang kalau dia udah ngelewatin batas kemampuannya. Dan kalau dia nekat lanjutin, dia bakal game over. Di bawah, Sela dengar pamannya teriak-teriak kesakitan dan langsung berdiri buat ngecek ada apaan. Sementara itu, si Gian masih ngerasain sakit yang luar biasa gara-gara nyoba. Nyatuin ketiga dantian. Buat ngelakuin itu dan gabungin kekuatan dewa sama mana. Dan pakai kekuatan, dia harus maksa secara nggak sadar buat nyatuin mereka. Syarat buat penyatuan ini ketat banget, dan dia harus bisa pakai ketiganya dengan sempurna, yang sifatnya beda-beda banget. Plus, semua status orangnya harus di atas 100 biar prosesnya lancar jaya. Kalau status lo masih jauh dari standar itu dan nekat nyatuin ketiga dantian, kemungkinan besar lo bakal lewat. Sela langsung lari ke kamar pamannya. Pas suara teriakannya makin kenceng, dia manggil-manggil sambil lari tapi nggak ada jawaban. Akhirnya dia sampai di kamarnya dan yang bikin kaget, dia nemuin pamannya baik-baik aja. Si paman ngakunya tadi teriak-teriak gitu gara-gara pusing, tapi jelas banget pasti ada sesuatu yang lebih parah. Sela jelas nggak percaya sama sekali, walaupun si paman nyoba ngelawak. Jian langsung berhenti bercanda pas sadar kalau Sela beneran panik gara-gara kelakuannya. Tiba-tiba saya nangis kejar, sambil bilang kalau dia beneran khawatir banget sama Jin. Dia kira Jin kenapa-napa, makanya langsung lari ngebut ke kamarnya. Jin jadi sadar, kayaknya dia salah deh karena nggak mikirin perasaan saya pas itu. Tapi sekarang karena Jin kelihatannya baik-baik aja, saya nanya lagi buat mastiin dia beneran nggak apa-apa. Jin akhirnya nanggepin serius dan bilang iya, dia nggak apa-apa, terus minta maaf udah bikin saya cemas banget. Saya ngusap, air matanya terus nonjok dada Jin, pura-pura sok tegar gitu deh, kan yang penting Jin udah aman. Abis itu, dia langsung cabut buat lanjut nyari si Ratu Bayangan, dan Jin cuma bisa liatin sambil senyum. Kayaknya dia emang nggak boleh nunjukin sisi lemahnya sering-sering, apalagi Demi Zeya. Oke, Candid Supik, jadi penyatuan tiga dantiannya gagal total soalnya pengalaman sama levelnya masih cetek. Tapi biarpun gitu dia tetap berhasil dapetin kekuatan yang dia mau dengan nyatuin kekuatan dewa sama mana. Jin sekarang sukses nukrin dua kekuatan itu jadi statistik unik yang namanya kekuatan. Ikatan yang nyambungin tiga dantiannya emang masih lemah banget, tapi seenggaknya masih ada lah ya. Nah, pas dia ngecek jendela statusnya, dia nemuin sesuatu yang aneh. Angka di statistik kekuatannya tuh ganjil banget. Skillnya kan baru dapet, tapi kok udah langsung mulai dari level 12. Karena ikatan antara tiga dantiannya masih nyambung, walaupun tipis-tipis, statistik kekuatan bela diri sama kekuatan biasa bakal saling berbagi nilai. Artinya, kalau dia naikin statistik kekuatan bela dirinya 1 poin, statistik kekuatannya juga bakal ikutan naik. Dia langsung coba naikin kekuatan bela diri ke level 14, dan bener aja, statistik kekuatannya juga ikutan naik ke level 14. Gila, ini sih nge-cheat namanya. Punya statistik kekuatan aja udah untung banget lah, ini malah bisa dinaikin gampang banget sesuka hati. Kalau ikatan yang lemah aja keuntungannya udah kayak gini. Gimana gilanya coba kalau berhasil nyatuin tiga dantiannya secara sempurna? Walaupun dia senang banget dapat power up gede, dia harus nahan diri dulu buat sekarang. Soalnya kalau nekat nyoba nyatuin lagi, bisa-bisa malah lewat dia. Dia kan udah dapat yang dia mau, jadi ngapain juga cari-cari gara-gara. Oke, selanjutnya, dia mutusin buat nyobain salah satu skill penyihir. Sekarang udah punya kelasnya, dia coba manggil bola api, yang muncul malah api sprint, barengan sama notif dari sistem yang bilang, mananya nggak cukup buat ngeluarin jurus gede. Apinya sih imut banget, tapi jelas nggak bakal bisa dipakai buat berantem lah ya. Besoknya, Hen kebangun gara-gara silau matahari yang nembus jendela kamarnya. Begitu milik, sistem langsung ngasih pengumuman kalau dia dapat 10 poin Divine Power dan mulai sekarang, dia nggak bisa lagi dapat Divine Power dari item suci rank D ke bawah. Cuma bisa dapat dari item suci rank C ke atas doang. Padahal semalam dia udah beli 2 item dan tidur sambil dipeluk ngarep dapat suntikan power, tapi kayaknya batasan kekuatannya udah mentok nih. Mulai sekarang, dia terpaksa harus jual sisa itemnya di pasar loak buat cari untung. Dia keluar kamar terus manggilin Ella, ngecek udah bangun apa belum, tapi nggak ada jawaban. Jadi dia turun ke bawah buat nyariin. Dan dia nemuin Ella lagi duduk di sofa sambil pakai headset plus laptop di pangkuannya. Dilihat dari mata pandanya sama mukanya yang lesu, udah jelas banget dia begadang semalaman. Ella bilang kalau dia tuh semalaman suntuk nyariin si Ratu Bayangan. Meskipun Jin jadi nggak enakan udah nyusahin dia, kayaknya usaha kerasnya nggak sia-sia. Dia nunjukin potongan video dari sebuah channel namanya Kamera Amatir Spesies Lain, sebuah channel di platform streaming pertarungan yang fokusnya ngamatin spesies-spesies lain yang nongol jadi penonton di pertandingan mereka. Mereka pakai GIF yang namanya jangkauan, yang bikin mereka bisa ngezoom pakai kamera streamingnya. Gara-gara itu,
Ella berhasil nemuin sesuatu yang menarik di siaran ulang pertandingan yang baru-baru ini diikutin Jin. Di area penonton, ada 2 elf cewek yang lagi duduk di singgasana yang kayaknya dibuat khusus buat mereka. Yang penampilannya udah pas banget buat jadi ratu, soalnya auranya kayak bangsawan gitu. Salah satu dari elf ini adalah Dark Elf, yang jelas banget kelihatan punya darah biru. Jin setuju sih, bisa jadi ada benernya juga temuan si Ella, tapi masih terlalu cepat buat ngambil kesimpulan. Untuk sekarang, si Ella, dia mutusin buat ngubek-ngubek lagi, kali aja nemu sesuatu yang daging di rekaman lain. Si Jin, di sisi lain, udah yakin banget kalau yang namanya konstelasi itu nggak bakal bisa ditemuin segampang itu. Cewek itu ngeyakinin Jin kalau dia bakal lanjut ngecek video-video lain, bahkan dari luar negeri sekalipun, mulai besok. Gaya ngomongnya udah kayak pro banget anjay, malah nawarin diri buat ngeditin beberapa video Jin, biar bisa diupload ke platform BattleTube. Dia jadi jago ngedit video gara-gara dari dulu suka nontonin video bokapnya buat iseng-iseng. Dengar kata bokap, Jin langsung nge-freeze dan kepikiran lagi soal ayahnya. Gila, dia nggak habis pikir ada orang yang tega ninggalin anaknya sendiri gitu aja, tanpa alasan yang jelas. Mana baru 2 hari yang lalu lagi, waktu ngobrol sama Unik, pejabat pemerintah itu ngasih bocoran katanya sih dia tahu nama cewek yang udah nyulik si Raja Pedang. Namanya Shido Shizuru, dan dia punya gift rank SSS yang namanya wanita dengan kecantikan tiada tanding. Ada kemungkinan si Jun Shinigami itu kepincut sama skillnya, dan pemerintah juga mikirnya gitu. Wah, ini info baru banget buat si Jian. Tapi, bocorannya nggak berhenti di situ doang guys. Unik ngasih peringatan kalau skill wanita dengan kecantikan tiada tanding itu lebih dari sekadar cuci otak biasa, bahkan bisa ngebentuk pikiran orang. Dan kejadian kayak gini udah sering terjadi sebelumnya, di mana bintang-bintang baru dari Korea, ujung-ujungnya malah pindah warga negara ke Jepang. Kemungkinan besar nggak ada batasan buat make gift itu, artinya dia bisa aja nongol kapan aja, di mana aja, dan coba ngegoda player kuat lainnya. Abis ngobrol itu, Jin lanjut nyari-nyari info lebih lanjut soal Aido Shizu, tapi internet tuh kayak udah dibersihin total dari semua jejak tentang cewek itu. Udah paling bener sih, Jepang pasti ngelindungin dia ketat banget. Makanya si Jin nggak bisa nemuin apa-apa sekarang, tapi kalau omongan si Park Unik itu bener, berarti Jin juga harus waspada tingkat dewa. Bisa jadi mereka udah mulai gerak nih. Lagi asik-asiknya mikirin semua itu, tiba-tiba ada pesawat mendarat di bandara Korea, dan di sayapnya ada tulisan kalau itu milik pasukan bela diri Neo. Dan seiring berjalannya waktu, semuanya pun berlalu. Dan udah waktunya nih buat satu lagi acara penting dalam hidup keluarga kecil ini. Sela nungguin omnya di depan pintu, yang kayaknya lama banget siap-siapnya. Kalau begini terus, fix telat sih mereka. Akhirnya, Jin kelar juga dandannya dan keluar nemuin Sela, rambutnya disisir klimis ke belakang. Dia juga pakai setelan jas yang kece abis, siap banget buat nyambut tamu-tamu barunya. Mereka berdua masuk ke lift, dan pas turun, Sela kelihatan gugup banget. Jin bilang santai aja, nggak usah khawatir soal apapun, tapi Sela tetap aja ngerasa cemas. Soalnya, ini pertama kalinya dia tampil di depan umum secara resmi setelah insiden sama ayahnya, dan Jin pun ngingetin dia kalau nggak ada gunanya pusingin omongan orang, kan mereka nggak ngelakuin salah apa-apa. Akhirnya mereka sampai juga di lobi Istana Pedang dan langsung disambut sama kerumunan orang, pas banget begitu mereka keluar dari lift. Mereka disambut sama Park Unik yang bilang kalau semua yang diminta Jin udah beres, jadi mereka bisa langsung masuk dan mulai acaranya. Jin ngucapin makasih ke penasihat itu atas bantuannya dan percaya banget kalau dia bakal ngurusin semuanya sampai acara kelar. Nah, ini nih bantuan yang dulu diminta Jin waktu mereka ngobrolin soal status Raja Pedang dan aset-asetnya. Jin minta tolong supaya diadain lelang koleksi punya Raja Pedang, di mana barang-barang kesayangan dan harta lainnya bakal dijual. Tujuan dari lelang ini tuh sebenarnya buat mancing Jepang sama China. Dan Jin juga sengaja milih barang-barang khusus buat tujuan itu. Barang utamanya adalah konektor tempur punya Junji. Semua data pertarungan yang kesimpan di situ, kemungkinan besar bakal jadi barang yang diincar sama Jepang kalau mereka nongol. Tergantung situasi sih. Bisa jadi Raja Pedang sendiri bakal turun tangan buat ngambil lagi konektor tempur itu, tapi apapun yang dia lakuin, warga Korea mau nggak mau harus nerima kenyataan kalau Raja Pedang itu udah pergi dan kemungkinan besar nggak bakal balik lagi. Unik cuma dengerin rencananya Jin dalam diam, dan ngerasa kalau Jin ini kayak bisa ngelihat masa depan. Ini kesempatan terakhirnya buat ngubah opini publik, makanya Jin minta para wartawan buat merhatiin baik-baik meja pasukan bela diri Neo, sambil mereka jalan ke aula utama. Tiba-tiba ada segerombolan orang nerobos masuk gedung, teriak-teriak manggil Sela suruh berhenti. Satpam di depan langsung sigap ngehadang mereka dong.
Eh, gerombolan orang itu ngaku-ngaku kalau mereka itu keluarganya Sela. Katanya sih masih saudaraan gitu. Ternyata mereka itu tante sama omnya. Mereka datang niatnya mau nyegah Sela buat mulai lelang dan ngejual barang-barang berharga milik si Raja Pedang. Mereka juga nggak nutup-nutupin kalau mereka yakin Jin yang nyuruh Sela ngelakuin semua ini. Mereka terus-terusan ngehina Jian. Tapi Sela langsung maju dan nyetop mereka. Ya iyalah, tante sama omnya ini kan udah diusir dari istana pedang dari dulu. Gara-garanya mereka nyatut nama bapaknya buat nipu orang lain. Sela tahu banget alasan mereka tiba-tiba nongol, pasti karena ngincer duit peninggalan bapaknya. Mumpung sekarang orangnya udah nggak ada. Sela sadar kok sama apa yang dia lakuin, soalnya semua peninggalan bapaknya itu hak dia, dan mereka nggak punya hak buat protes. Dia tahu ngomong sama mereka itu buang-buang waktu. Jadi tanpa banyak bacot, dia langsung balik badan dan pergi, sambil nyuruh satpam buat ngusir mereka secepat mungkin. Waktu para penyusup itu masih maksa mau masuk, Jin bilang ke Sela kalau dia tadi keren banget. Katanya, Sela bener-bener tahu caranya bela diri meskipun udah ngalamin banyak hal. Mereka bertiga akhirnya nyampe di aula lobi tempat lelangnya bakal diadain, dan tempat itu udah penuh sesak sama wartawan dan orang-orang yang ngincer barangnya. Begitu mereka masuk lewat pintu, para wartawan langsung gercep jepret-jepret kamera dan nyerbu dia pakai pertanyaan. Mereka juga ngeberondong Sela dengan segudang foto dan pertanyaan. Sampai nggak dikasih waktu buat napas. Jin, yang udah enek sama kericuhan itu, pakai skill kekuatannya buat ngerusakin kamera-kamera mereka biar pada mati. Nah, setelah akhirnya keributan berhenti, Jin ngingetin mereka kalau ini tuh acara lelang, bukan konferensi pers. Pas semua orang akhirnya udah tenang dan duduk manis di kursinya, dia pun siap buat mulai acaranya. Ada 3 barang yang udah disiapin buat dilelang kali ini. Yang pertama adalah konektor turnamen milik Yoon Se-hun yang bisa ngurangin rasa sakit sampai 99%. Termasuk juga semua data yang disimpan sama konektornya dan akhirnya nih, analisis tempurnya dibikin langsung sama Jun Shin sendiri, analisis para pemain rank dewa se-Asia Timur. Data dari si Raja Pedang ini berharga banget dan analisisnya bakal berguna parah, apalagi bentar lagi kan bakal ada pertandingan antara Korea lawan Jepang. Dari bisik-bisik penonton, Gian bisa nggak kalau nggak ada yang mau ngelewatin barang-barang ini, data analisis dari pemain level dewa gitu loh, bukan sesuatu yang bisa didapetin di sembarang tempat. Begitu dia selesai ngomong, ada yang langsung angkat tangan dari kerumunan, dan Gian langsung kenal dong. Dia ngenalin diri sebagai Takasuo, manajer rekrutmen dari pasukan pertahanan diri Neo Jepang. Dia langsung nawar 5 miliar yen buat semua barang lelang. Selain itu, dia juga minta ketemuan 4 mata sama Jansei ya. Niatnya tuh udah jelas banget dan dia bahkan gak coba-coba nutupin apa maunya dari pertemuan itu. Gian ogah mainin drama gituan dan langsung bilang aja kalau emang ada yang mau diomongin, ngomong aja di sini. Di depan semua orang. Mengingat kejadian baru-baru ini bukan waktu dan tempat yang pas buat terima pertemuan rahasia. Si Takasuo langsung ngelap keringat di dahinya, gugup gara-gara cara Gian natap dia tajam banget, dan tiba-tiba dia ngancem kalau Gian masih agresif gitu, orang lain bisa ikut campur. Seketika itu juga, bodyguard cewek yang dari tadi diem di belakang Takasuo langsung melesat maju dalam sekejap mata dan ngarahin pedangnya ke leher Gian. Namanya Sado, dan meskipun dia nggak selevel sama si Raja Pedang, dia tetap pemain yang jago banget. Ancamannya bahkan nggak disembunyiin sama sekali, tapi Gian mah santuy aja ngadepin KWA-nya si Junshin ini. Semua yang terjadi selanjutnya cepat banget. Sedetik pedang Sado ada di depan Gian, detik berikutnya, jagoan kita ini ngasih bogem mentah pas di rahangnya yang bikin dia langsung oleng ke belakang. Dia sempat goyang sesaat, tapi habis itu amarahnya meledak dan dia siap-siap buat ngunus pedangnya, niat mau berantem. Tapi, si Gian dengan santainya naruh tangan di bahunya dan ngingetin kalau lelang ini lagi disiarin langsung lewat channel BattleTube-nya ke seluruh dunia. Mana bisa dia ngeluarin senjatanya pas semua orang lagi nontonin. Eits, tapi si Teada gercep banget nenangin suasana. Sambil ketawa dan lambaian tangan doang, terus dia langsung minta maaf. Gara-gara bodyguard-nya yang kaku itu dan dia juga minta maaf atas nama si bodyguard. Meskipun gitu, dia tetap kekeuh sama tawarannya yang 5 miliar yen. Dan duit segitu harus udah termasuk pertemuan pribadi yang dia minta. Tapi kali ini, dia mau denger jawabannya langsung dari cewek itu. Soalnya, barang-barang peninggalan si Raja Pedang kan sekarang jadi milik dia, jadi ya dialah ratu lelang yang sesungguhnya. Dia ngelewatin Jenny, langsung nyamperin cewek itu, ngasih tahu kalau pertemuan pribadi itu khusus buat dia. Dia bilang, masa kamu nggak pengen tahu sih bokapmu di mana? Dan Teada janji bakal ngejawab semua pertanyaan dia soal ayahnya. Pas cewek itu lagi bingung mau jawab apa, si Teada udah pede abis kalau tawarannya bakal diterima.
Menurutnya, gak mungkin banget ada yang nolak kesempatan buat ngobrol sama bokapnya sendiri. Tapi di luar dugaan, walau si Teada songong, cewek itu nolak tawarannya mentah-mentah. Jawaban itu bikin Teada kaget parah, sampai mukanya kayak nge-lag, hilang beberapa piksel gitu. Dia nggak nyangka cewek itu ngelepasin duit 5 miliar yen cuma demi pertemuan pribadi. Itu setara 50 miliar won di Korea loh, gila sih duitnya banyak banget. Dia ngerti kalau Jin bener, mereka emang harus waspada, apalagi situasinya lagi nggak jelas. Lagian, kalau ayahnya cuma bisa ditemuin pakai duit, mending nggak usah ketemu sekalian. Plus, dia kan masih di bawah umur, jadi ujung-ujungnya ya harus nurut apa kata Jin. Penonton lain auto napas lega, soalnya mereka udah ngira barang-barang keren itu bakal diboyong ke Jepang. Tapi tetap aja, mereka nggak bisa santai dulu, soalnya meskipun ajakan ketemunya ditolak, pasukan bela diri Neo masih bisa nawar dengan duit yang nggak ngotak. Teada pun narik napas dalam-dalam, dia nerima kalau ajakan ketemunya ditolak, tapi biarpun begitu, tawaran 5 miliar yen buat barang-barangnya masih berlaku. Katanya sih pertemuan pribadi itu cuma bonus tambahan dari dia aja. Jadi nggak perlulah batalin tawaran cuma gara-gara ajakannya ditolak. Dia ngaku emang disuruh nawar segitu dari awal sama si Raja Pedang langsung. Nggak cuma itu, dia juga ngasih Sela surat yang ditulis langsung sama Yoon Seo-hyun lengkap dengan stempel Lito Rayuai. Baru lihat namanya aja udah bikin Sela auto galau. Sambil megang surat itu, si Teada langsung noleh, terus nanya ke para peminat dari Korea lain di turnamen itu, apa mereka nggak punya duit cukup buat nyaingin dia? Halah, siapa sih yang nggak hafal sama taktik licik orang itu? Gimana-gimana juga, dia kan manajer rekrutmen pasukan bela diri. Si Neo itu di kehidupan sebelumnya pernah di blacklist dari Amerika Serikat gara-gara caranya yang efektifnya kebangetan tapi mencurigakan buat ngerekrut pemain asing, makanya dia sampai dijuluki bencana dari Jepang. Kemungkinan besar nih, dia punya hubungan yang dalam banget sama si player cewek yang pakai skill wanita dengan kecantikan tak tertandingi. Jin harus super hati-hati sama dia, tapi ya gitu deh, sesuai aturan lelang, karena nggak ada yang bisa nandingin harga yang udah dipatok, Jin jadi nggak punya pilihan lain selain tekan kontrak sama orang itu. Suasananya tegang abis. Dan pihak Jepang menangin item-item itu gampang banget, kayak udah disetting dari awal aja. Ini sih fix bakal jadi omongan jelek di media, dan tamu-tamu lain mulai pada bisik-bisik, nanyain ngapain juga mereka capek-capek datang ke sini. Di saat kayak gini, Jin cuma bisa berharap ada keajaiban datang. Dia butuh plot twist buat ngubah keadaan. Tiba-tiba, Sela maju ke mikrofon dan mulai ngomong. Dia ngebacain surat yang dikirim Yoon Seo-hyun langsung di depan semua orang, plus di depan ribuan orang yang lagi nonton live streamingnya Jin. Di surat itu, bokapnya nulis kalau dia udah denger kabar kalau Sela mau ngasih istana pedang gitu aja, dan betapa kecewanya dia sama kelakuan anaknya itu. Terus dia bilang, uang 5 miliar yen itu adalah bantuan terakhir yang bisa dia kasih, dan itu juga jadi penanda putusnya hubungan mereka sebagai bapak dan anak. Pas selesai baca surat itu, Sela langsung nangis kejer, yang ngebuktiin kalau surat itu asli dari bokapnya, soalnya tulisan tangannya khas banget. Jin langsung buang muka pas ngeliat keponakannya nangis di atas panggung. Dia pernah dengar sih kalau skill wanita dengan kecantikan tak tertandingi itu semacam jurus manipulasi pikiran yang levelnya di atas cuci otak biasa, dan ini kayaknya beneran kejadian, soalnya si Yoon Seo-hyun sampai bisa tega banget nyuekin anaknya sendiri kayak gitu. Jin emang dari dulu benci setengah mati sama orang itu. Tapi seenggaknya dia itu bokap yang baik banget dan bisa diandelin buat Sela. Mikir si Ruai tegang ngelakuin hal kayak gitu ke anaknya sendiri, dia langsung berhenti mewek dan nyobek-nyobek surat itu. Terus dia bilang ke Teada buat nyampein pesan ke si Rayuai, bilang aja kalau kirimannya udah nyampe dan dia seneng banget bisa putus hubungan sama bapaknya itu. Abis ngomong gitu, dia baru ngeh kalau nyobek-nyobek kertas gitu doang cuma bakal bikin repot petugas kebersihan doang. Terus, si Jan bilang santai aja nggak usah dipikirin. Dia langsung pakai skill kekuatannya buat ngumpulin semua sobekan kertas itu, terus pakai skill apinya langsung dibakar habis. Nah, skill api ini kan ciri khasnya para mage, yang bikin semua orang makin pusing 7 keliling soal kekuatan macam apa yang sebenarnya Gian punya. Si Teada kan terkenal punya skill tempur sekelas warrior, tapi di saat yang sama juga punya mana kayak mage, dan kekuatan dewa kayak karakter support. Ngelihat cowok COP ini, Teada jadi kepikiran kalau orang ini adalah aset yang wajib dimiliki sama Jepang, tapi ternyata Teada bukan satu-satunya yang sadar sama bakatnya Gian. Perekrut-perekrut lain yang juga lagi nongkrong di acara itu, langsung pada gercep ngasih kartu nama ke Gian, soalnya mereka tahu dia masih jomblo alias belum masuk guild manapun dan udah ngebet banget pengen ngajak dia gabung. Tiba-tiba aja, si Gian jadi kewalahan gara-gara dikerumunin banyak orang yang pengen narik perhatiannya. Dan pas dia lagi sibuk ngadepin mereka, Sela manggil dari belakang. Awalnya sih Gian mau bilang nanti nyusul aja, tapi dia baru sadar kalau muka Sela pucet banget
Terus cewek itu mulai goyah dan ambruk pingsan. Gian langsung cabut dari kerumunan itu dan lari nyamperin Sela, nangkep badannya dengan panik. Akhirnya cewek itu siuman dan manggil nama Gian dengan suara lemes. Gian bilang ke dia buat bertahan, sambil siap-siap mau bawa dia ke rumah sakit, tapi Sela malah narik dia dan bisikin sesuatu di telinganya, bilang kalau dia sebenarnya cuma acting. Dia kira Gian lagi kewalahan di tengah lautan manusia itu, makanya dia inisiatif buat drama dikit. Para penjaga akhirnya berhasil nahan kerumunan perekrut itu sementara Gian pura-pura ngurusin Sela di atas panggung. Nah sekarang karena tahu Sela cuma acting, Gian akhirnya bisa napas lega. Tapi ceritanya beda buat para netizen yang masih nonton siaran live-nya. Mereka ngelihat gimana khawatirnya Gian ke Sela dan langsung ngejudge kalau ini semua gara-gara si Rayuai yang udah bikin Sela stres berat gara-gara surat kejamnya itu. Nah karena sekarang udah punya alibi buat kabur, Gian langsung nutup acara itu saat itu juga dengan ngejadiin kesehatan ponakannya sebagai alasan. Dijadiin alasan buat cabut, terus dia bantuin cewek itu berdiri dan cewek itu ngeiyain, bilang mau balik ke penthouse buat istirahat. Pas mereka cabut, si Tiada masih aja ceper, ngasih kartu nama sambil nanya bisa ketemuan beneran nanti nggak. Kartu namanya dilirik aja kagak, dan dia langsung pakai skill kekuatannya. Buat ngerebut kartu itu dari tangannya terus dihancurin lebur tepat di atas kepalanya. Itulah jawaban Jin buat ajakan ketemuan dari Tiada dan itu udah harga mati, nggak bisa ditawar. Ketua rekrutmen dari guild terkuat keempat di dunia, barusan aja ditolak mentah-mentah sama player Korea dari Liga Perunggu. Gila kali si Tiada nggak ngamuk. Pasti ngamuk sih. Kalau aja dia bukan orang aneh. Cowok itu maksa senyum aneh, sambil benerin dasinya pas dia sadar kalau si Jin beneran punya kekuatan sejati, kekuatan yang sanggup nyamber kartu dari tangannya dan ngancurin jadi serpihan dalam sekejap. Cuma gara-gara itu aja dia udah pantas banget direkrut buat Korea, padahal statusnya masih player Liga Perunggu, yang artinya dia itu bibit unggul yang bakal jadi makin dewa di masa depan. Tiada jadi makin nekat buat narik Jin ke pihaknya, pokoknya harus dapet, nggak pakai nawar. Sementara itu, di lorong menuju lift, Seiya sama pamannya lagi tos-tosan, ngerayain akting mereka yang sukses berat sambil lanjut ngobrol santai di lobi. Tiba-tiba Jin dapat donasi, dan kalau dilihat dari pesan yang masuk, kayaknya yang nyawer itu si Tiada, yang niat banget donasi bahkan setelah streamingnya Jin dimatiin. Cara ngomongnya juga serem banget buat Seiya dan Jin, bahkan Jin sampai kepikiran buat ngeblok tuh orang, bodoh amat sama donasinya yang gede. Obrolan mereka kepotong sama suara yang manggil Jin dan Seiya, ternyata itu Johnny dan bodyguardnya, Jilon. Cewek itu ngenalin diri sebagai kepala departemen ketiga dari Guild Divergent dan biarpun dia kelihatan senang ketemu Jin secara profesional, si John di belakangnya mukanya kusut banget. John minta maaf karena tiba-tiba nyamperin Jin padahal situasinya lagi nggak pas. Jin bilang kalau secara teori, harusnya mereka nggak bisa masuk, kecuali kalau emang punya urusan langsung sama mereka, tapi entah gimana caranya dia tetap berhasil nyelonong lewatin keamanan. Jin jadi bingung. Han juga ngerasa suaranya tuh anehnya familiar banget, kayak udah pernah ketemu gitu loh sebelumnya. John ngejelasin kalau dia punya koneksi orang dalam di Departemen Battle.net Korea Selatan, makanya koneksinya itu yang bikin dia bisa nyampe ke sini. Buset, nih cewek pede abis dan gayanya tuh kayak songong-songong gimana gitu. Nah si Han yakin banget pernah ketemu orang modelan begini sebelumnya, dan pas cewek itu ngoceh terus, akhirnya dia inget persis di mana pernah lihat cewek ini. Dia itu teman lama dari kehidupan masa lalunya yang dulu selalu pakai topeng. Sela ngeliat muka kagetnya Han dan langsung ngira kalau doi naksir sama cewek baru ini, padahal si Han lagi pengen ngetes sebuah teori. Dia ngutip omongan yang pernah dia dengar dari cewek itu di kehidupan lamanya, cuma buat mastiin. Dunia ini penuh dengan kemungkinan, susah banget buat nggak ngeh kalau ini tuh kutipan dari penulis hebat Dostoyevsky yang terkenal doyan judi. Han langsung nanya to the point, lo suka kutipan itu? Gon langsung pasang badan di depan Han, protektif banget, dan nuntut pengen tahu siapa sebenarnya cewek ini. Soalnya, hobi judinya Han itu rahasia yang cuma diketahui segelintir orang, jadi orang asing nggak mungkin tahu soal itu. Nah ini dia konfirmasi terakhir yang Han butuhin. Ini fix banget kalau si John itu adalah manajer nomor 1 dari Amerika yang dijuluki Zero. Di kehidupan sebelumnya, Zero itu satu-satunya orang Korea lain di guild selain dia. Dan Han kenal banget sama Doi gara-gara hobinya minum-minum dan berjudi. Meskipun kelakuannya begitu, dia bisa naik jabatan jadi wakil ketua guild berkat skill suaranya. Awalnya, skill ini cuma berguna buat ngasih bonus pengalaman doang, tapi setelah tutorial kelar, potensi pertumbuhan skill, statistik, dan aspek game lainnya langsung meroket pesat. Skill suara ini jadi salah satu skill yang harganya selangit